Jika kamu melakukan perjalanan ke masa lalu, apa yang akan kamu lakukan? Pemuda di depan ini telah melakukan perjalanan ke masa lalu. Setiap hari bukan bermain game dengan permaisuri. Ia bermain game di makam. Namun suatu hari, seorang ahli dari Beimang membawa teknologi modern langsung ke istana, meminta permaisuri untuk menikah dengannya. Jika tidak, ia akan membawa pasukan Beimang untuk menghancurkan dinasti Qin. Ternyata guru negara juga seorang penjelajah waktu, dan dia tidak akur dengan pemuda itu. Melihat pemuda itu muncul di hadapannya, guru negara langsung mengangkat pisaunya untuk menyerang pemuda itu. Namun, pemuda itu langsung mengeluarkan Desert Eagle dan mengarahkannya ke kepala guru negara. Saat itu, keseimbangan guru negara terganggu. Dia langsung duduk di tanah. Orang-orang berkata kepada guru negara, pemuda itu tidak mungkin membuat senjata api. Ini membuat kepala penasehat kerajaan tersadar juga. Mengenai senjata api di tangan pemuda itu, dia curiga itu palsu. Karena di zaman sekarang ini, tidak mungkin membuat teknologi setinggi itu. Tapi kepala penasehat kerajaan tidak pernah menyangka. Pemuda itu secara tidak sengaja menemukan cara untuk melakukan perjalanan waktu. Senjata apapun bisa langsung dibeli. Dia bahkan mengancam untuk membandingkan siapa yang memiliki senjata yang lebih hebat dengan pemuda itu. Ayo, bagaimana kamu ingin membandingkannya? Kamu pilih. Aku akan membiarkanmu membeli. Sebelumnya aku tidak siap. Dengan pistol jelekmu itu, sejauh mana itu bisa menembak? Mari kita coba saja. Kemarahan Tuan Cui memang luar biasa. 100 langkah tepat sasaran. Menurutku ini yang terkuat. Jantan betina berhasil. Tidak sejauh itu, kan? Bagaimana kalau aku biarkan kamu lari 300? Tetap saja aku akan tembak kamu. Guru, ayo. Arahkan ke sini. Aku bertaruh tidak ada peluru di senjatamu. Sungguh tidak terduga. Pertandingan ini sudah berakhir sebelum dimulai. Sungguh malang bagi semut kecil. Orang biasa menggoyangkan pohon. Layak mati. HMPH, King Feng, jangan terburu-buru. Apa kamu tidak takut aku menembak kepalamu? Apa aku terlihat takut? Hei hahaha. Kamu benar-benar mengira kamu adalah Yan Xuangying ya? Sebenarnya aku ingin menembak kepalamu sampai meledak. Tapi kamu ini terlalu membuatku kesal. Menembakmu sekali itu terlalu murah. Dulu aku bisa menginjak kepalamu. Sekarang aku juga bisa dengan mudah merampas segalanya darimu. Hai, kebetulan, saya juga berpikir begitu. Saya juga tidak bisa membiarkanmu mati begitu saja. Saya akan membuatmu berlutut dan memohon agar saya membunuhmu. Hei hei hei. Anak Chai, apakah kau hanya mengulur waktu di sini? Jika kau tidak yakin, lebih baik menyerah saja. Kenapa kau selalu ada di mana-mana? Hahaha. Bermulut keras sekali. King Feng, karena kau begitu percaya diri. Bagaimana kalau kita menambahkan taruhan? Bagaimana kalau kita mempertaruhkan kepala bangsawanmu di ronde ini? Berani atau tidak? Dia hanya berani banyak bicara. Jika ini sungguhan, dia pasti akan ciut. Wah, Pangeran Zhao ingin mempertaruhkan kepalanya sendiri. Baiklah, aku akan memenuhinya. Yang mulia, saksikanlah aku sebentar. Lihat saja bagaimana kau akan kehilangan kepala. King Feng, apa yang kau punya untuk menghadapi pertandingan ini? Siapkan celana untuknya. Aku takut dia akan pipis di celana nanti. King Feng. Aku percaya kau bisa. Tuan muda, barang berharga Anda telah tiba. Begitu panjang sebuah kotak. Jangan-jangan ada busur dan anak panah di dalamnya. Kenapa matamu melotot begitu? Apa mereka belum pernah lihat? Kamu juga belum pernah lihat? Tidak mungkin. Sama sekali tidak mungkin. Ini benda apa? Mengapa guru negara Beiman begitu panik? Kau berteriak-teriak apa? Kau membuatku terkejut, percaya atau tidak? Aku akan tembak kau. Aku akan menusukmu sampai mati. Ah, mengapa alat ajaib Dokter Cui tidak berfungsi? Anak nakal ini telah melakukan apa? Bagaimana aku bisa ikut menemanimu datang ke sini? Masih doktor lagi. IQ-mu mengkhawatirkan. Senjata rakitan itu hanya bisa memuat satu peluru. Kau sudah menembak semuanya tadi. Aku akan bertarung denganmu. Tuan Hu, jangan gegabah dulu. Pertandingan belum berakhir. Aku tidak berpikir anak itu menembak lebih akurat darimu. Dia pasti tidak akan menang. Orang bodoh, kau mengerti apa sih? Apakah kabut di jubah King Feng ini sangat hebat?
Astaga, orang ini bahkan lebih hebat daripada pendeta negara Beimang. Jin Feng, kau benar-benar jenius di dunia ini. Keberuntungan besar bagi dunia. Rendah hati, hehe. Benar. Tadi bilang mau bertaruh dengan kepala anjing sendiri. Lalu orang itu di mana? Masih berdiri dan mengucapkan beberapa kata. Targetnya sudah tidak ada. Pasti jelas bahwa King Feng kalah, iya. Apa kalian mengira aku mudah dibohongi? Aku adalah orang dewasa. Cepat pikirkan cara. Anak muda, kau kira kau bisa? Senjata pembunuh di medan perang. Kalau kau berani menyentuh satu helai pun dariku, aku akan menyerangmu habis-habisan. Ini adalah bubuk mesiu. Sebegitu banyaknya, cukup untuk menghancurkan segala sesuatu dalam radius 10 langkah. Ki Guo benar, jangan bertindak sembarangan. Kalau berani, silakan. Aku tidak percaya kamu tidak takut mati. Kalau kamu terus memaksa, aku tunjukkan. Kalian berdua, jangan terlalu emosional. Mari kita bicarakan dengan baik. Bicaralah dengan baik. Qin Feng, jangan buat segalanya putus. Terlalu berisiko. Aku masih meremehkan keberanian Qin Feng. Pasar sudah dibuka. Pasar baru bersuara, jika terburu-buru, akan meledak. Odds 1/100. Apakah ada yang ingin melanjutkan taruhan? Lao Qin, jangan buat keributan. Ini bukan bercanda. Ya, tidak apa-apa, dia tidak berani. Siapa bilang saya tidak berani? Kamu tekan, saya langsung tekan. Kamu tekan sekarang. Jangan paksa saya untuk cepat tekan. Saya akan tekan untuk kamu lihat. Jangan bertele-tele. Cepatlah. Sialan. Semua berantakan. Aku bilang kamu sampah. Kamu benar-benar sampah. Ayo gunakan ini. Hahaha. Menipu lagi satu. Sayang, kamu pikir aku bodoh ya? Aku benar-benar ingin tahu. Tidak apa-apa, datanglah. Aku bantu kamu. Ayahmu, kamu gila. Ibumu, kamu gila. Nak, ini untukmu. Bagaimana kau memberikannya padaku? Kau harus pergi. Jangan menangis. Pergi sana. Tuan muda, hati-hati. Istriku, jangan memaksakan diri. Istriku, cepat lari. Kenapa ini tidak meledak? Kau sekarang sudah dipijak. Masih mau meledak apanya? Putra Qin memang benar-benar berbakat dan berani. Suamimu masih punya tempat yang lebih besar. Keji sekali, kau ini. Kalau punya kemampuan, jangan hancurkan Yin Xian. Aku benar-benar kagum padamu. Orang yang tidak tahu malu itu tak terkalahkan. Bahkan sang singa besar memikirkan kita. Berbeda sekali dengan kau yang egois. Lagi pula, pertandingan ini belum selesai. Apa yang kau banggakan? Jadi, bahan peledak dari sang guru negara tidak meledak. Itu semua karena khawatir ada begitu banyak orang di sini. Kalau meledak, itu tidak baik. Saya katakan padamu, inilah yang disebut dengan hati yang besar dan mulia. Benar. Saya adalah hati yang besar dan mulia. Saya memikirkan hal ini. Permaisuri ini adalah istriku. Bagaimana aku bisa menyakiti rakyatnya? Malu tidak punya rasa malu. Berbohong. Bagaimana kau bisa lebih tidak tahu malu darinya? Seandainya aku tidak mengenalmu, hampir saja aku percaya. Baiklah, serius ya? Dia baru saja bilang bukan, pertandingannya belum selesai. Kali ini aku akan membuatmu kalah dengan sepenuh hati. Orang kecil yang berhasil. Hanya membuatmu mendapatkan kesempatan. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak punya senjata lain? Lihat ini apa? Senjata ini terlalu mengerikan. Jika digunakan untuk berurusan dengan tentara datian kami, bukankah itu korban besar? Ini bukan tahun baru, tapi festival. Mengapa Anda mengeluarkan petasan? Kalian membunuh petasan. Senjatamu sangat kuat, tapi itu hanya satu kerusakan. Granat saya rusak berdasarkan jangkauan. Senjata pemusnah massal di medan perang. Kerusakan area. Kau kira kau penyihir? Ya, kerusakan area. Ku bilang padamu, sedikit kemampuanmu itu tidak ada apa-apanya di mataku. Apa? Kau masih punya lagi? Masih ada lagi? Aduh, kau mulai menyombongkan diri, nak. Guru negara haha. Aduh, saya tidak menargetkan kamu. Saya menargetkan dia haha. King Feng yang membual. Kekuatan granat memang sangat besar.
Dua pasukan bertempur. Dakian akan menderita kerugian besar. Yang mulia, jangan tegang. Saya akan bermain denganmu. Xiao Yu, bawa barang itu kemari. Putra Qin bisa menangani granat tangan. Jika saya mengeluarkan ini, bagaimana Anda akan menanggapi? Bagaimana mungkin Anda memiliki barang ini? Tidak mungkin, pasti ini palsu. Bohong, aku akan menembakmu. Coba saja kalau berani. Jangan kira kita tidak punya senjata yang lebih hebat. Buktikan dulu dia benar baru bicara. Lihat saja, aku tahu kau tidak berani. Kau ini, apa? Barang-barang rongsokanmu itu bisa lebih hebat daripada senjata sakti milik guru besar negara kita. Itu bukan. Dia sudah diam. Kenapa kamu masih keluar untuk mempertanyakan? Apa kamu ingin mengorbankan seseorang? Hei, King Feng, yang mulia ada di sini. Kapan kamu ingin menghilangkan bunga itu? Apa aku meminta kamu untuk menunggu? Kamu tidak mau menunggu. Pergi sana. Haha, aku bilang padamu, di zaman ini, tidak mungkin ada hal seperti itu. Coba saja. Ayo, coba-coba. Aduh, coba. Wah, aduh. Itu benda apa sih? Kekuatan seperti itu? Saya bagaimana tahu? Tapi dengan aura pembunuh sebesar ini, saya tidak percaya sampah ini punya. Selamat, Yang Mulia, uang besar bisa memiliki senjata seperti ini. Apa yang perlu dikhawatirkan dengan serangan musuh luar? Anak Pangeran Qin sangat tangguh. King Feng, kamu ternyata bisa menciptakan senjata yang begitu kuat. Aku sangat terhibur. Itu hal kecil. Cucuku, aku tanya padamu. Apakah ini benar? Apakah kamu mengakuinya? Ini benar-benar tidak ilmiah. Di zaman seperti ini, bagaimana mungkin senjata seperti ini bisa dibuat? Tidak ada cara lagi, kan? Sudah kehabisan akal, kan? Berlutut, menyerahlah. Sialan, aku ingin tahu dari mana kau mendapatkannya. Aku membuatnya muncul begitu saja. Bagaimana? Kau tidak terima? Memang bagus. Sangat bagus. Kau pikir aku tidak punya senjata lain yang lebih hebat? Masih terlalu dini untuk kau berharap menang mudah. Apa? Kau masih membuat barang rongsokan lagi? Ayo, tunjukkan semuanya. Keluarkan. Jenderal Suen, merebut barang besar milikku. Dorong keluar. Saya adalah orang dewasa. Wahaha, Tuan Guru Besar. Apakah ini? Benda ini bernama meriam baju merah, berat 1200 jin, terbuat dari besi hitam. Jarak tembaknya mencapai 800 meter. Satu tembakan dapat menghancurkan gerbang kota. Aku akan menghancurkanmu. Tidak heran kau adalah guru negara. Inilah senjata yang hebat di medan perang. Hai makhluk kecil, roketmu lebih kuat dari meriamku. Mari kita coba serangan langsung. Tidak berbahaya, tidak masalah. Kau serang saja. Tapi aku tidak akan menggunakan ini untuk menyerangmu. Xiao Yue dorongkan meriam Italia saya ke sini ya. Kamu tahu cara menggunakan benda ini? Ayo, jangan tembak, ayo. Kalau kamu bisa menembakku, aku juga bisa menembakmu. Oh iya, benda itu harus dipasang sebelumnya, kan? Aku mau, kamu pasang. Aku tunggu. Hati-hati saat kamu pasang. Jangan membuat gula-gula lagi. Kau akan meledakkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa menandingiku. Aku sangat kesal. Bagaimana mungkin orang sampah seperti itu bisa mengalahkanku? Yang Mulia Guru Negara, jangan terburu-buru. Kurasa anak manja itu, meriam besar yang dia bawa pasti tiruan. Tidak ada kekuatan. Anakku pakai mesiu. Aku dalam beberapa hari pasti akan membuatnya hancur lebur. Cui Niu, jangan berbuat sembarangan. Tidak apa-apa, Yang Mulia, tidak perlu tegang. Cui Niu, aku menemukan kamu benar-benar sudah lupa rasa sakit setelah sembuh. Apakah kamu lupa mesiu sebelumnya sudah lembab? Kenapa kamu tidak ada kemajuan sama sekali? Kamu jangan sok kuat. Di zaman ini tidak mungkin membuat senjata seperti itu. Tidak mungkin semuanya itu nyata. Aku malas berdebat denganmu. Kalau berani, silakan tunjukkan. Kamu lihat, siapa yang lebih cepat? Kamu atau meriam Italia saya? Tuan Qin tidak perlu mengambil risiko. Qin Feng, cepatlah berlutut dan minta maaf. Kau telah menyinggung Tuan Negara. Kau adalah orang yang bersalah sepanjang masa. Qin Feng, apakah kau ingin mempertaruhkan nyawa kita semua dengan keenggananmu? Apa niatmu sebenarnya? Kau ingin menekan atau tidak? Jika tidak, aku akan memukul. Xiao Yu, sudah siap? Tunggu. Bicara baik-baiklah. Mengapa Yang Mulia takut padanya? Dia hanya orang kecil yang beruntung. Tutup mulut. Kalian tidak mengerti apa-apa. Ada apa? Takut ya?
Tidak mungkin aku memohon padamu. Kemampuanmu selevel ini. Sebenarnya kekuatan teknologi tidak mungkin sekuat ini. Kamu sebelumnya memang hanya sosok yang mencari nama. Kamu tidak bisa mengalahkanku, itu wajar. Hahaha, sepertinya rencana ini harus dipercepat. Anak muda, kamu masih jauh dari bisa mengalahkanku. Ngomong besar, apa rencanamu? Tidak ada rencana apa-apa. Dengan sifatnya yang seperti itu, kalau dia punya sesuatu, dia sudah lama memamerkannya. Putra Qin, jangan minta undangan. Cukup. Saya sudah mengungkap semuanya. Saya sudah menyelidiki latar belakang bocah ini dengan baik. Baru saja mendapatkan pengakuan dari sang perempuan kaisar. Meskipun dia memiliki barang dan teknologi, apa artinya? Memiliki pengrajin berpengalaman dan bahan saja masih jauh dari cukup. Sama sekali tidak mungkin untuk memproduksi massal. Apa maksud perkataanmu itu? Baiklah, akan kuberitahu yang sebenarnya. Tentara kami dari Beimang sudah lama dilengkapi dengan senjata api. Aku menginginkan kemenangan mutlak dengan meriamku. Kedatanganku hari ini hanya untuk menikahi permaisuri lebih awal. Karena kalian masih berani melawan, maka jangan salahkan aku. Wilayah besar. Bersikeras untuk mendapatkannya. Apa? Jika pasukan Beimang dilengkapi senjata mengerikan ini, bagaimana kita bisa berperang? HMPH, aku sudah bilang sebelumnya, Jenderal Beimang adalah titisan dewa. Bersahabat dengan mereka adalah strategi terbaik. Kalian tidak mau mendengarkan. Aku harus percaya pada omong kosong bocah bau Qin Feng ini. Sekarang sudah baik, bahkan negara pun tidak bisa dilindungi. Percaya siapa yang tidak baik, harus menaruh harapan pada orang bodoh ini. Sekarang sudah baik kan, mencari jalan mati sendiri. Yang mulia, lalu uang kita yang banyak itu bagaimana? Mereka benar-benar ingin berdamai dengan negara bagian Beimang. Semua ini adalah kesalahan anak muda itu sendiri. Jangan sampai menyeret kita semua. Baiklah, kalian bijaksana. Permaisuri adalah wanita tercantik di dunia. Putri es itu pun juga sangat cantik jelita. Kalian berdua, sekarang juga menikah. Aku bisa memberi kalian keringanan. Jangan bermimpi, kamu tidak akan bisa. Jangan lupa. Sekarang kamu sedang berada di situasi yang menguntungkan. Aku akan melaporkanmu. Hari ini aku datang untuk menyelesaikan masalah ini. Hari ini, kau telah menggagalkan urusanku. Lalu bagaimana? Pasukan kami dari Beimang sudah sampai di perbatasan. Kalian masih bisa menyerah sekarang juga. Jika tidak, dengan pasukan yang datang, kalian para pelacur itu akan menjadi tawanan. Kau benar-benar sesuai dengan namamu. Anak muda, jangan berpikir bahwa dengan sedikit barang rongsokanmu, kau bisa seenaknya di sini. Jika aku menang, lalu apa? Dalam situasi ini, menunggu sang permaisuri akan menjadi teh pahit bagi negara, dan penderitaan bagi rakyat. Qin Feng, apakah kamu masih seorang pria? Sudah saatnya seperti ini. Kamu masih berpura-pura kuat. Ini adalah Qin Feng. Kalau aku jadi kamu, sudah lama aku berlutut dan meminta maaf dengan patuh. Kuberitahu kalian, jika kalian ingin berlutut, berlututlah sendiri. Tidak ada yang akan menghalangimu. Hanya dengan beberapa kata sombong, kalian sudah ketakutan seperti ini. Qin Feng, apakah kamu punya cara untuk menaklukkan kuda-kuda terbaik dari Beimang? Aku percaya dengan kemampuan luar biasa Tuan King. Pasti ada cara, kan? Saya tidak bisa. Saya bukan dewa. Apa yang dia katakan tadi benar. Saya tidak punya waktu untuk mencari pengrajin yang terampil untuk membuat senjata. Apalagi harus melatih pasukan. Waktu tidak cukup sama sekali. Lalu bagaimana saudara perempuan saya harus menghadapi kekuatan harimau dan serigala dari Beimang? Saya sarankan kalian cepat menyerah saja. Ratu Es dari Jade Emperor. Kalian sebaiknya bersih-bersih dan menunggu saya untuk memanjakan kalian. Kalau begitu, hari ini saya akan membunuhmu terlebih dahulu. HMPH, kalau kamu membunuhku, lalu bagaimana? Sama sekali tidak akan mengubah nasib kalian. Bahkan jika saya mati, warga besar Qian tetap akan menderita. Putri yang mulia, sama sekali tidak boleh. Jika Anda membunuh Master Negara Beiming, maka Beiming pasti akan membalas dengan gila, menyebabkan penderitaan yang besar. Yang mulia, kita tidak bisa menyinggung. Jika tidak, akibatnya tidak terbayangkan. Harus dibunuh. Hanya bisa membunuh Qin Feng. Jika begitu, kita bisa membuat Tuan Guosi tenang. Bagus sekali. Putri, segera bunuh Qin Feng. Saya segera perintahkan Cui Bing. Apa yang harus dilakukan Qin Feng sekarang? Apakah kita akan melepaskan Cui Niu? Kau yang memutuskan. Yang mulia, lebih baik lepaskan saja Cui Niu. Tidak perlu sampai membunuhnya. Itu juga akan memaksa Qin ke jalan buntu. Hamba sependapat dengan Yang Mulia Bing Sui. Lepaskan dia. Bunuh, kenapa tidak dibunuh saja? Aku takut pedangku kotor, hahaha. Semakin cantik dia, semakin aku suka. Kau pasti akan jadi milikku suatu saat.
Tangan ini bukan, kenapa sudah sampai ke zaman kuno? Kau masih belum mengubah kebiasaan burukmu yang canggung itu. Apa kau tidak gila? Kau punya kualitas seperti ini. Nak, kau tunggu saja kematianmu. Pertandingan belum berakhir. Aku masih punya barang bagus. Maukah kau melihatnya? Ah, tidak perlu. Kemampuanku sebagai penasihat kerajaan sepenuhnya dapat mengalahkanmu. Tidak perlu, aku sangat sibuk. Dalam sekejap aku bisa memperluas wilayah kekuasaan. Ini lagi apa sih alat ajaib ini? Ayo lihat saja, jangan bilang tidak. Untungnya guru ini sudah menyiapkan tunggangan. Bisa dibilang ini kecepatan tercepat di dunia, dan tidak akan pernah bodoh. Kalian tidak akan bisa mengejar saya. Sudah dibawa juga. Ayo pergi. Wah, guru negara, senjata sakti seperti ini bahkan lebih cepat dari kuda 1000 mil, dan juga tahan terhadap pedang dan senjata. Iya. Kamu benar-benar bisa nyetir atau tidak sih? Kamu nabrak apa? Turun dari mobil, biar aku yang nyetir. Iya, benar. Haha, ini lucu banget. Meskipun begitu, tetap saja sangat cepat. Ya ya ya. Cucumu, ini tungganganmu ya, ventilasinya cukup bagus ya. Sampah kecil, kau tunggu saja, aku akan segera memerintahkan serangan cepat. Nanti kalian akan membayar mahal, membakar, membunuh, merampok. Aku akan memberimu banyak uang. Prajurit yang mati tidak ingin hidup. Kalau begitu, aku rasa kamu sebaiknya tidak pergi. Aduh, ya Tuhan, ini bukan lelucon. Ayo, ayo, cepat pergi. Qin Feng, apa kamu gila? Yang Mulia masih menghentikannya. Qin Feng, jangan terburu-buru. Meskipun ini sangat menjengkelkan, namun membunuhnya hanya akan memicu balasan dari Beimang. Apa kamu tidak mendengar? Kau ini bocah nakal, bahkan berani menentang apa yang dikatakan Yang Mulia. Lepaskan. Baginda, meskipun kita melepaskannya, dia tidak akan membiarkan kakak kita pergi begitu saja. Aku sangat mengenalnya, seperti apa dia. Menurutku lebih baik langsung membunuh sang putri. Apa yang Qin Feng katakan ada benarnya. Membiarkan harimau kembali ke gunung pasti akan membawa masalah di kemudian hari. Kalau begitu, mari kita bunuh dia. Barang rusak itu tidak akan lari jauh. Sekarang masih bisa mengejarnya. Qin Feng, bencana ini, apakah kamu ingin membunuh banyak rakyat Dakin? Keadilan sudah ditetapkan. Siapa yang berani menentang? Bagaimana? Mau pergi bersama? Ayo. Qin Feng, apakah yang kamu katakan itu benar? Aku juga mau pergi. Tunggu aku di sini. Benda besi sebesar ini. Tidak mungkin bisa bergerak. Masih ingin mengejar guru negara. Benar-benar berpikir tidak masuk akal. Anak boros ini memang begitu. Tidak ada kemampuan, hanya membuat hal-hal yang berlebihan. Anak tuanku tidak seperti itu. Barang-barang anak tuanku adalah yang terbaik. Nah, kita lihat saja. Lihat saja, kamu akan menunggu kalah. Setelah ujian tadi, anakku bilang dia bisa terbang. Aku bahkan percaya. Yang Mulia, Putri, sudah terlambat. Cepat naik mobil, Yang Mulia. Tapi hati-hati, barang ini asal-usulnya tidak jelas. Jika sembarangan naik, takutnya akan ada bahaya. Saya percaya pada Qin Feng. Qin Feng, ini barang apa? Apa bisa mengejar Cui Niu? Saya tidak bisa membunuhnya. Kamu. Apa yang kau lakukan? Tahta Kaisar masih di depanku. Yang Mulia, mengapa wajah Anda memerah? Qin Feng, jangan berlebihan. Belum menikah saja sudah memukul suami. Lao Geng, pasangkan sabuk pengaman untuknya. Lao Geng. Namaku Lao Geng, aku akan memasang sabuk pengaman untuknya. Pergi. Jangan cuci lagi. Aku harus menyusul dan melihatnya.
Selamat malam. Maju. Sial, kenapa bisa secepat ini? Maju. Eh, tidak mungkin. Artefak orang ini bahkan lebih hebat daripada artefak Choi Guxi. Haha, tunggu sampai aku kembali ke negara kita. Akan langsung diproduksi massal. Nanti, Tuan Lao Tu akan memberikan 1 unit untuk setiap tentara. Bukankah itu 10 kali lebih kuat daripada kuda perang terbaik? Hahaha, memang pantas disebut guru negara. Saat itu, seluruh dunia hanyalah milik guru negara. Bahkan sang ratu besar juga harus patuh. Dan Qin Feng si brengsek itu, aku akan membuatnya menderita. Aku akan memaksanya berlutut di depanku, melihat bagaimana aku mempermainkan ratu mereka, bagaimana aku menyiksa prajurit mereka. Ide bagus berani melawan dewa negara. Ini adalah akibatnya. Untung saja, ada kotak besi yang mengejar kita. Kecepatannya sangat cepat, 4 roda. Bagaimana mungkin, benda itu disebut mobil, belum lagi mesinnya, bahkan rangka mobil saja di zaman ini tidak mungkin dibuat. Astaga, Mercedes-Benz G, cepat lari. Nona perawat, itu apa? Mengapa begitu garang? Jangan tanya, mereka sudah mengejar ini. Tuhan sedang mempermainkanku. Bagaimana mungkin ada Mercedes? Hei, San Yu, hanya kamu yang tua kecil ini. Apa kamu bisa berlari lebih cepat dari si besar ini? Bagaimana kamu bisa memiliki harta ini? Lebih baik kamu khawatirkan dirimu sendiri. King Feng, hancurkan dia. Cui Niu, hari ini kamu juga terkena. Jangan-jangan ganggu aku. Sebelumnya sudah tahu hari ini. Mengapa harus begitu pada awalnya? Sedang angkuh. Semakin angkuh juga akan jatuh. Oh. 2 wanita cantik, siap-siap untuk terbang. Wow. Bagaimana mungkin? Kuda tunggangan orang ini ternyata lebih ganas dari milik Dokter Cui. Uh, 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 uh. Kakak ipar, kalian tidak sayang nyawa, aku pasti akan menghancurkan kalian. Kalian masih berpura-pura di hadapanku. Sekarang juga aku akan menyerangmu. Hei! Hei hei, makhluk kecil. Kau pasti akan menyesal. Tanganku sudah tidak bisa berhenti. Sikapnya benar-benar besar. Bahkan tabrakan tidak membunuhnya. Sekarang dia tidak mati, tapi pasti terluka. Kali ini adalah pelajaran baginya. Tidak bisa. Aku harus mengalahkannya dalam pertandingan ini. Sekelompok kayu mati. Siapa yang tahu apakah Liao telah memasang jebakan? Lagi pula, kau sekarang adalah harapan tim kita. Kau tidak boleh membahayakan dirimu sendiri. Baiklah. Aku akan mendengarkanmu. Aku tidak akan menyerang. Tapi jangan biarkan aku bertemu dengannya. Lain kali, aku pasti akan mengalahkannya. Ayo kita pergi. Lagi pula aku sudah tidak marah lagi. Hei hei hei. Yuanba, sampaikan perintah ini. Siapkan seluruh pasukan untuk menyerang. Hancurkan semua negara besar. Tangkap sang ratu dan bawa si brengsek itu. Saya akan melaksanakan perintah. Angin sejuk. Tungganganmu ini benar-benar sangat gagah. Kecepatannya luar biasa. Menungganginya sangat menyenangkan. Masih ada yang lebih menarik. Dia bahkan bisa bernyanyi. Kau percaya? Janganlah menggodaku, Yang Mulia, kecuali jika dia adalah makhluk surgawi. Makhluk surgawi itu akan menyanyikan sebuah drama untuk Yang Mulia. Ah! Sangat menakjubkan. Terlalu menakjubkan. Yang Mulia, jika Anda ingin jalan-jalan atau mendengarkan pertunjukan, panggil saya akan segera datang. Saya ingin mengemudikan sendiri. Baiklah, saya akan mengajarkanmu. Qin Feng, tidak menyangka kamu begitu berbakat. Semua ini tergantung padamu untuk membalikkan keadaan. Dulu aku mengira kamu hanya seorang yang boros. Saat itu aku terlalu bodoh untuk melihat. Aduh, pura-pura saja. Tidak mungkin ingin menyembunyikan sedikit kemampuan untuk kita. Bagaimana mungkin, putri, kamu benar-benar rela. Anak muda Qin tidak hanya tampan dan menawan. Dia juga sangat berbakat. Mendapat perhatian orang lain itu bukan hal yang aneh. Sang putri tidak juga sangat memperhatikan Pangeran Qin. Kalian bahkan mengobrol sepanjang malam, kan? Kalau begitu, aku akan menjodohkanmu. Aku akan mengaitkanmu dengan Qin Feng. Asalkan Pangeran Qin tidak keberatan. Tentu saja aku senang. Ini memang sudah menjadi taruhan perjalanan. Jadi setelah aku kembali ke istana, aku akan menetapkan tanggal yang baik untuk kalian berdua. Istri pertama belum ditentukan. Istri kedua akan aku tetapkan terlebih dahulu. Datang. Ya, kau bilang apa? Tidak ada yang dibicarakan. Datang.
Bagaimana Xiao Feng bisa mengejarnya? Omong kosong itu. Benar-benar mimpi di siang bolong. Tunggangan guru besar Bei Mao betapa cepatnya. Hanya dengan benda besi besar itu. Bagaimana mungkin bisa mengejarnya? Maaf ya, kami tidak hanya mengejarnya, tapi hampir saja menabraknya hahaha. Jenderal Meng, Tuan Guo, tercium aroma kemenangan lagi. Lao Qin, haha, anakmu begitu hebat. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Bermain judi ada risikonya. Aku sudah bilang sejak awal, anakku pasti akan meraih kemenangan besar. Tapi kalian tetap ingin bertaruh. Itu yang sombong. Bermain judi ada risikonya. Tapi jika sudah tahu hasilnya, ini disebut investasi. Saya, Jenderal, siap menerima kekalahan. Namun, Yang Mulia, anak Anda memiliki begitu banyak senjata perang. Jual sebagian kepada saya, harganya bisa dinegosiasikan. Jenderal Meng, urusan ini sebaiknya kau yang menangani sendiri. Kali ini, Qin Feng telah berbuat besar. Aku akan memberikan imbalan yang besar padanya. Tak kusangka, keluarga Qin benar-benar mampu melakukannya. Hai, Paman tercinta, kita sebelumnya, semua ini adalah salah paham. Sebenarnya, pernikahan antara kedua keluarga kita bisa dilanjutkan, bukan? Enyahlah, cepat. Pionir, aku sudah lama tahu kau adalah orang yang luar biasa. Bagaimana kalau kita menyingkir? Mengapa? Berdasarkan keturunan dan penampilan, siapa yang bisa menandingiku? Mari kita bicara tentang bakat. Bicara soal penampilan, kau tidak bisa menandingiku. Kau pikir putri akan melirikmu? Saya ingin mengumumkan satu hal. Akan mengawinkan putri salju dengan Qin Feng. Tunggu saja, kau pasti akan menyesal. Yang Mulia, kami mohon izin untuk mengundurkan diri. Yang Mulia, ya, saya rasa ini sudah cukup baik. Saya akan mengajari kamu mengemudi di sini. Mengendarai mobil itu disebut mengemudi Mercedes. Ketika mobil itu dikendalikan, maka itu disebut mengemudi. Baik. Aku ingin mengemudi. Rem-rem, injak rem, menginjak-injak, injak-injak, itu pedal gas. Aku tidak sesulit dia. Mobil ini kok susah sekali dikendarai. Sekarang bukan masalah bisa atau tidaknya mengemudi. Kalau tidak segera mengerem, kita mau bagaimana? Mau menabrak saja? Ah. Ahahaha. Rem, rem, injak rem, injak rem. Turun. Aku yang nyetir. Tidak bisa, aku baru saja belajar nyetir. Kamu saja yang nyetir, aku turun. Hei, kenapa? Kau tidak mempercayaiku? Tenang. Duduklah dengan tenang. Ah. Dengan burung emas, kita berhasil mengalahkan negara bagian Beimang. Dukun negara telah berjasa besar. Ingin hadiah apa? Pangkat dan kekayaan, emas dan permata, semua akan kuberikan padamu. Maka aku akan berterima kasih terlebih dahulu kepada Yang Mulia. Tunggu sampai aku memikirkannya, Yang Mulia. Yang Mulia, ada kabar buruk. 500.000 pasukan dari utara menyerang secara menyeluruh. Dalam sehari, 3 kota di Beijing berhasil direbut. Apa? Negara Beimang begitu berani? Yang Mulia, hamba bersedia memimpin pasukan untuk memberikan bantuan. Semua ini karena Qin Feng yang telah memprovokasi Tuan Cui. Inilah yang menyebabkan konsekuensi yang begitu serius. Benar, mohon Yang Mulia menghukumnya dengan berat. Hamba mengusulkan, alangkah baiknya jika Qin Feng ditangkap dan diserahkan kepada Tuan Cui untuk diproses. Hanya dengan cara ini kita dapat menenangkan situasi dan menciptakan kedamaian. Qin Feng adalah orang yang berjasa. Kalian bahkan berani mengatakan hal seperti ini. Bukan ini si Cui yang ingin menyerang Dakian sudah bukan perkara sehari 2 hari. Lalu mengapa semua ini bisa ditimpakan padaku? Negara kita, Dakin, sebenarnya bisa bersahabat dengan Beimang. 2 negara hidup rukun. Semua ini salahmu yang bodoh. Harusnya tidak mengusik mereka. Yang Mulia, Guru Cui, jika tren ini terus berlanjut, maka kita di Dakin pasti akan menderita. Apa yang dikatakan Pangeran Zhao sangat benar. Semua ini adalah akibat dari Qin Feng, Yang Mulia. Sister Wang, jangan dengarkan satu sisi mereka. Cui Niulang sudah lama mengincar Dakian kita. Ini bukan hanya kesalahan Qin Feng saja. Dia Qin Feng adalah sumber masalahnya. Yang Mulia, hamba mengusulkan agar Qin Feng ditangkap dan dikirim ke Beimang untuk meminta maaf kepada guru negara Cui, agar kemarahan guru negara Cui dapat dipadamkan. Dengan begitu, krisis ini dapat diatasi. Jika tidak, Kekaisaran Qin akan berada dalam bahaya besar. Inilah solusi terbaik bagi Yang Mulia. Hamba setuju untuk menghukum Qin Feng. Orang biadab ini, hamba setuju. Zhao Zizi harus menghukum Qin Feng dengan keras. Jika ingin menuduh,
Tentu saja ada alasan. Namun saya percaya akan ada orang-orang yang mencintai keadilan untuk mendukung jenderal saya, menentang Zhao Zizi. Jenderal Meng, silakan lanjutkan. Saya berpendapat bahwa Qin Feng memiliki jasa, jika bukan karena dia yang menunjukkan kekuatan. Dengan keras menghancurkan si pamer. Sekarang, Utara mungkin akan semakin berani. Tindakan Qin Feng ini jelas menunjukkan semangat prajurit besar Qin kita yang meningkat. Lalu bagaimana? Kini, Utara Jing terus-menerus kehilangan pertahanan. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan. Utara Wang sudah lama mengerahkan pasukan di perbatasan, mengawasi dengan penuh perhatian. Serangan itu hanyalah masalah waktu. Apa hubungannya dengan Pangeran Qin? Apa maksud Meng Tian? Kau ingin aku bagaimana? Jangan coba-coba padaku. Dengan uangmu yang sedikit itu, ingin membeli jenderalku, aku hanya bisa meraih prestasi dengan mengikuti Pangeran Qin. Siapa yang peduli dengan uang kotor ini? Aduh. Tuan Qin sungguh memberikan banyak artefak ini padaku. Jenderal Meng Tian sepenuh hati demi uang besar. Hadiah kecil ini tidak sebanding dengan rasa hormatku. Terima kasih, Tuan Qin. Saya pasti akan maju ke depan, menyerang negara musuh. Meng Tian, beraninya kau berkhianat. Aku dari Istana Raja Zennan. Aku hanya memilih tempat yang baik untuk bersarang. Orang yang tahu keadaan adalah orang yang cerdas. Jenderal Meng, inilah orang yang cerdas. Berbeda dengan beberapa tikus yang hanya bisa menjualmu. Anak yang menyusahkan. Jangan lemparkan kotoran. Yang mulia, saat ini Beijing dalam keadaan darurat sementara. Satu-satunya cara adalah menyerahkan perasaan kepada dia. Dengan begitu, situasi bisa sedikit teratasi. Perang belum dimulai, tapi sudah harus menjual orang sendiri. Apa ini? Bukan pengkhianatan demi kehormatan. Apa ini sebenarnya? Lucu sekali. Kekuatan tentara Bei Mang sangat menakutkan. Apa yang kamu miliki untuk melawan? Kamu tidak bisa melawan balik. Bukan berarti orang lain tidak bisa melawan balik. Qin Feng, apa kamu benar-benar punya cara untuk menghadapi tentara Bei Mang? Berikan aku 2 hari. Yang mulia, jangan percaya omong kosong Qin Feng. Siapa tahu dia akan melarikan diri karena takut akan kesalahan. Aku percaya Qin Feng akan kembali ke istana. Perintah Kaisar berkata. Qin Feng menerima perintah. Yang mulia memberikan pernikahan. Qin Feng dan Putri Salju akan menikah besok. Begitu cepat, mengapa Tuan Qin tampaknya tidak terlalu bahagia? Apakah tidak suka pada Putri Salju? Ah, itu bukan masalahnya. Saya hanya merasa ada yang aneh dengan hal ini. Ada apa? Apakah kamu punya sesuatu yang ingin dikatakan? Yang mulia punya pertanyaan. Tuan Qin masih punya sedikit hati nurani. Ternyata dia juga memikirkan rencana ini. Tuan, kalian sedang membicarakan apa? Mengapa saya tidak mengerti satu kata pun selama waktu ini? Yang mulia, tekanan terlalu besar. Pangeran Qin telah menyinggung guru negara Bei Mang. Tentara Bei Mang kini menyerang Beijing dengan gila. Rakyat menderita. Apa yang bisa diharapkan dari Cui Niu? Aku sangat mengenalnya. Justru karena dia sudah kalah di tanganku. Kemudian dia berusaha mencari-cari masalah untuk mendapatkan kembali muka. Putra Qin, tenanglah untuk menikah. Hal lainnya tidak perlu dikhawatirkan. Baik. Kamu kembali dan beritahu Yang Mulia, saya akan menikah kembali dengan putri. Kalau begitu, selamat sebelumnya untuk Yang Mulia. Saya akan kembali untuk melaporkan. Tunggu sebentar. Apakah kamu tahu sesuatu? Bisakah kau memberitahuku? Aku tidak tahu apa-apa. Tuan Muda Qin, kau hanya perlu menjalankan tugasmu sebagai pengantin pria saja. Selamat tinggal. Bukan ayah itu. Kurasa pernikahan dengan putri tidak perlu seperti ini. Mengapa begitu? Xiao Feng, apa yang kau lakukan? Ini adalah pernikahan yang diberikan langsung oleh Yang Mulia. Tadi kamu juga sudah setuju. Apakah kamu ingin mengkhianati raja? Tuan Muda, apakah kamu benar-benar tidak suka pada Putri Salju? Bukan begitu, saya hanya merasa tidak perlu terburu-buru dalam hal ini. Bukankah kamu juga pernah bilang, seorang pria sejati harus berdiri tegak? Penjahat belum diusir. Apa maksudnya? Kau bukan jenderal besar. Lalu apa hubungannya dengan pemberontakan itu? Aku tidak peduli alasanmu apa. Kau harus menikahi putri itu. Hanya dengan begitu keluarga Qin kita bisa bangkit kembali. Ayah, dengarkan aku dulu. Aku tidak mau dengar. Aku tidak mau dengar. Kau harus menikahi putri. Kalau tidak, jangan panggil aku ayah. Tuan Muda, aduh, baiklah. Aku akan menikahinya. Tuan Qin, wilayah terlarang raja, dilarang masuk. Hei, ambil ini, Tuan Muda Jin, ini. Apa benda ini disebut walkie-talkie? Dengan ini, kamu bisa berkomunikasi dengan prajurit lain di istana kapan saja. Coba pikirkan, apakah keamanan di istana jadi lebih kuat? Kalau begitu, apakah promosi dan jabatan masih menjadi masalah? Bukan,
Kamu tidak percaya, aku akan coba buktikan. Tunggu di sini. Ada pembunuh, ada pembunuh. Tidak begitu. Apakah Tuan Qi begitu ajaib? Kalau kamu berperilaku baik di lain waktu, aku akan membuatkanmu lebih banyak. Terima kasih, Tuan Qi. Ratu siap untuk diperintah. Mengerti. Tuan yang terhormat, itu adalah tanggung jawab. Kau juga tahu aku segera akan menjadi menantu raja. Nanti urusan negara, Kaisar pasti akan mengajakku berdiskusi. Lalu bagaimana aku bisa ikut berdiskusi? Oh, begitu rupanya. Yang mulia pangeran, silakan masuk. Sama sekali tidak tahu sopan santun. Dengan wajah penuh pesona dan anggun. Ekspresi yang luar biasa. Datang lebih awal tidak sebanding dengan datang tepat waktu. Yang mulia, Qin Feng sudah setuju untuk menikahi putri. Tapi sepertinya dia merasakan sesuatu. Dia terus menguji. Dia masih punya sedikit hati nurani. Masih tahu untuk peduli pada saya. Kalau begitu, saya juga tidak perlu khawatir lagi. Yang mulia, mohon pertimbangkan dengan baik. Saya sudah memikirkan ini dengan sangat jelas. Apakah tindakan yang mulia benar-benar sepadan? Karena saya sudah duduk di posisi ini. Saya harus memikirkan kesejahteraan rakyat. Yang mulia seharusnya bisa mempertimbangkan cara lain. Mengapa harus mengorbankan diri sendiri? Saat ini, yang paling dibutuhkan negara adalah waktu. Selama es dan salju bisa menjadi permaisuri generasi baru. Ditambah dengan bantuan Qin Feng. Aku percaya bahwa Dakian pasti akan bangkit dengan cepat. Saat ini, satu-satunya yang bisa hamba lakukan adalah berusaha untuk mendapatkan sedikit waktu bagi Dakian. Tapi, yang mulia benar-benar memikirkan dunia, iya. Ah. Kau masih melihat. Maaf. Situasinya mendesak. Tidak ada pilihan lain. Ada urusan mendesak sampai harus masuk. Qin Feng sangat tidak sopan. Cepat pergi. Kita sudah sepakat untuk berjuang bersama. Tapi kamu ingin meninggalkanku untuk menikah. Aku malah menikah dengan musuhku sendiri. Kau bilang aku haruskah cemas? Qin Feng, jangan tidak sopan. Cepat mundur. Bagaimana kau tahu bahwa aku akan menikah dengan Cui Niu? Sudah berapa lama aku mengenalmu? Sedikit pikiranmu itu, aku sudah tahu. Ini hanya tebakanmu. Bukankah kau hanya ingin menikah dengan Cui Niu, agar pasukan besar Bei Mang menghentikan serangannya, memberiku sedikit waktu untuk membuat senjata? Bukankah kau juga mengatakannya barusan? Selain cara ini tidak ada cara lain, karena kau sudah tahu. Aku juga tidak ingin menjelaskan. Wah, kau sangat hebat ya. Demi memberi saya waktu, bahkan kebahagiaannya sendiri pun dia korbankan. Tapi saya katakan padamu, saya tidak membutuhkannya. Saya bukan pengecut. Dia bukan menginginkan putriku. Besok aku akan menghabisinya. Siapa yang perempuan, jangan bicara sembarangan. Dalam situasi seperti ini masih belum mengambil wanita. Berani sekali. Apa kamu benar-benar berpikir aku tidak berani membunuhmu? King, membunuhnya adalah titah yang mulia. Lakukan sendiri. Jika kamu tidak menyukaiku, kau bisa membunuhku, Sun. Terlalu sombong. Yang mulia, jangan marah, jangan gegabah. Yang mulia pangeran adalah harapan seluruh kekaisaran Qin. Harapan? Lalu bagaimana? Dia sombong karena dimanja, dan berani melawan yang mulia. Hukuman mati tidak bisa dihindari. Membiarkan orang yang angkuh seperti itu memegang kekuasaan besar hanyalah sebuah bencana. Aku pantas mati. Tapi sama sekali bukan karena aku menyinggungmu, melainkan karena pernah ada cinta sejati di hadapanku. Tapi aku tidak menghargai itu. Ketika kehilangan, barulah aku menyesal. Hal yang paling menyakitkan dalam hidup adalah seperti ini. Daripada begitu, lebih baik aku mati saja. Bunuh saja aku. Jangan buat ini semakin nyata. Kalau kamu mengucapkan satu kata lagi, aku akan membunuhmu. Biarkan pedang itu menggores tenggorokanku. Jangan ragu lagi. Jika aku tidak bisa bersama orang yang aku cintai, apa arti hidup ini? Tapi aku bilang padamu, jika Tuhan memberiku kesempatan lagi, aku akan tetap memilih ini, karena aku mencintaimu. Jangan katakan itu. Yang mulia, ternyata kau tak tega membunuhku. Ini bukan karena aku tidak membunuhmu, tapi karena kamu adalah tiang negara, aku mengampunimu. Benarkah? Lalu kenapa kau takut melihat mataku?
Aku tidak mencungkil matamu saja sudah merupakan karunia. Jangan keterlaluan, cepat pergi, aku pergi. Tapi kau harus menjawab pertanyaanku. Apakah kau menyukaiku? Kau tidak menjawab, aku tidak akan pergi. Lagi pula kalian cukup nyaman berendam di sini. Kau orang brengsek, cepat keluar. Kurangi pakaianmu. Dingin musim semi menganugerahkan mandi di kolam Huachin. Air panas licin membasuh lemak. Yang mulia memang wanita tercantik di dunia. Kurangi bicara omong kosong. Jika kau mengoceh lagi, aku akan menyuruh orang mengusirmu. Aku tidak mengoceh. Aku bicara semuanya dari hatiku. Bisakah kau bersikap serius sedikit? Lebih baik menikah dengan Cui Niu saja. Aku tidak mengizinkanmu merendahkan diri seperti ini. Aku juga tidak ingin menikah dengan Cui Niu. Tapi bagaimana cara mengalahkan 500.000 pasukan Beimang? Hanya masalah kecil seperti ini. Masalah kecil, Beimang sekarang sedang dalam momentum yang sangat kuat. Kami, Qin Yang Agung, akan segera menghadapi kehancuran negara dan keluarga. Dengan peralatan kami sama sekali tidak dapat bertahan. Bahkan jika aku tidak setuju, mereka juga akan memaksaku untuk dibawa pergi. Daripada seperti ini, lebih baik aku meminta pelayanku melakukan sesuatu untuknya. Yang mulia, jika aku bilang aku bisa membantumu mengusir 500.000 tentara Beimang, bisakah kamu menjanjikan satu hal padaku? Apa itu? Menikahlah denganku. Bagaimana mungkin menikah denganmu? Jika mau menikah, aku yang akan menikahimu. Aku juga bisa menikahimu. Tadi kamu mendengarnya, kan? Itu kamu yang bilang. Kamu tidak bisa ingkar janji. Ya, apa salahnya jika itu dikatakan oleh saya? Kalahkan dulu tentara Beimang sebelum bicara. Sekarang membicarakan ini masih terlalu awal. Tidak terlalu awal, yang penting jangan sampai kamu tidak mengakui. Ingat untuk menyiapkan lebih banyak mahar ya. Saya ingin melihat tindakan nyata, bukan hanya omong kosong belaka. Wah, cukup realistis juga. Aku akan membawamu ke suatu tempat. Aku akan membawamu untuk melihat. Meskipun ada hal-hal yang tidak benar untuk dihadapi, tidak perlu memilih tempat seperti ini, kan? Kau mau pergi kemana? Apa aku terlihat seperti itu? Ayo bersama-sama mengucapkan Prajna Paramita. Bukan saudara, setiap kali saya minta barang darimu, kau bilang angin bertiup pasti hujan. Apakah kita berbisnis? Tidak masalah uang. Baiklah, siapkan untukku. Jangan lari-lari, King Feng. Ini tempat apa? Begitu megah, seperti dunia peri. Ini adalah hari 2000 tahun kemudian. Ini adalah dunia masa depan. Aku telah tiba di dunia masa depan. Apakah aku bisa kembali? Aku bisa membawamu. Aku bisa membawamu kembali. Maksudmu di sini bisa menemukan cara untuk menghadapi pasukan Beiwang? Benar, di sini. Aku sudah menyelesaikannya. Kita tunggu di sini sambil bermain. Aku akan membawamu makan sesuatu. Ayo. Ayo. Jangan kaget, minuman. Wow, ini adalah wanita bergaya kuno tercantik yang pernah saya lihat. Sangat cantik, benar-benar seperti keluar dari lukisan. Angin sejuk, mereka siapa ya? Mengapa terus menatapku? Mereka terlalu berani. Jangan. Hahaha. Maaf. Ayo, kebijaksanaan yang benar seperti ini. Mereka lebih menghormati. Ini bukan mengagumi kamu, kan? Ini apa? Daging perut. Bagaimana cara memakannya? Baiklah, aku akan mengajari kamu. Letakkan di sini. Celupkan ke dalam saus, coba celupkan ke dalam ini. Ini terlalu enak. Hanya tersisa sedikit. Ini apa? Minum saja, kan? Ini enak sekali. Ini disebut minuman bahagia untuk orang malas. Cocok dengan hotpot, dingin dan panas bersamaan. Enak. Setelah kembali nanti, aku akan menyuruh juru masak istana membuatkan hotpot untukku setiap hari. Yang mulia, hari ini aku akan mengajari Anda memainkan game baru lainnya. Nama gamenya adalah Eat Chicken. Eat Chicken, tapi aku tidak bisa memainkannya. Aku akan mengajari Anda. Pengontrol ini untuk bergerak, itu seperti kakimu. Dan ini adalah matamu. Lihat kiri, lihat kanan.
Parasut sudah dibuka. Bos Wang, Bos Wang, Bos Wang. Ayo ambil barangnya dengan baik. Iya. Lihat ke sana. Cepat lihat. Wah, kapan game ini selesai direkam? Kualitas cewek ini tinggi banget. Anak ini cukup jago. Bahkan pilih yang pakai kostum kuno. Keren. Wang Zuo. Di sebelah kiri ada ginseng. Ayo. Kasih. Siap. Cepat sekali. Ya sudah, kalau begitu kita pergi sekarang. Baiklah. Ayo pergi, jangan main-main. Tunggu sebentar, saya baru belajar. Kok Anda, Yang Mulia, bisa bermain dengan hati yang sebesar ini? Ayo cepat, urus hal yang penting. Tunggu sebentar. Aduh, permainan bisa dimainkan kapan saja. Bukan, dengarkan aku. Aku akan menyelesaikan satu ronde terakhir ini. Aduh. Semua sudah kusiapkan untukmu. Di tempat biasa, bisa diambil kapan saja. Pasti akan memuaskanmu. Tapi untuk biaya kali ini, tidak bisa kurang ya. Aku tidak pernah kurang membayarimu. Hahaha. Koper ya? Berikan dia ikan kuno itu ya. Wow. King Feng ya? Apakah batu giok kuno ini cukup? Haha, cukup. Kerja sama yang menikan. Hahaha. Ayo, Yang Mulia, mari kita pulang dulu. Sekarang menyelesaikan krisis uang besar adalah yang terpenting. King Feng, apakah kamu benar-benar percaya bahwa uang besar dapat dibangun seperti ini di masa depan? Tenang saja, aku akan membantumu mewujudkan mimpimu. Hahaha. Xiao Feng benar-benar hebat. Begitu cepat dia bisa mendapatkan begitu banyak artefak. Iya, Tuan, kamu memang sangat hebat. Tuanmu masih punya kehebatan lainnya. King Feng, peralatannya sedikit sekali. Bisakah kita benar-benar menang? Tapi pasukan besar Fei Mang berjumlah 500.000 orang. Semua dilengkapi dengan senjata dan perlengkapan yang hebat. Peralatan kita ini paling banter cukup untuk keluarga saja. Tenang, serahkan padaku. Masih banyak lagi peralatan yang sedang dalam perjalanan. Yang Mulia Putri, tidak baik. Serangan pasukan Bei Mang sangat ganas. Ia juga telah bersekutu dengan beberapa negara. Jumlah pasukan mencapai 1 juta. Situasinya sangat kritis. Segera menghadap ke istana. Yang Mulia, Beijing dalam krisis. Kau juga tahu, dalang dibalik peristiwa ini adalah Qin Feng. Seandainya bukan karena sampah ini yang telah menyinggung dukun negara Beiman, bagaimana bisa pasukan besar Beiman begitu gila? Syarat untuk membual adalah Yang Mulia harus menikah dengannya. Lalu bagaimana? Kita hanya bisa menonton dengan mata kepala sendiri. Lalu tidak adakah di antara kalian yang berani maju? Jika aku maju, apakah aku akan bersalah? Tetapi kau seharusnya tidak menggunakan cara yang begitu ekstrim untuk membuat marah pendeta besar Beima. Sekarang bukan waktunya untuk berdebat. Kalian tidak ada salahnya memikirkan cara untuk menghadapi ini. Yang Mulia, Master Guosi dari Beimang mengatakan akan membunuh Qin Feng. Oleh karena itu, saya merasa satu-satunya cara adalah menyerahkan Qin Feng untuk meredakan kemarahan Master Guosi dari Beimang. Hanya dengan cara ini, para menteri dapat selamat. Ini tidak masuk akal. Saya ingin mengajukan pendapat. Saya setuju. Seluruh pejabat dan jenderal mengira bahwa kita, Qin, tidak bisa mengalahkan Beiman. Ya. Siapa sebenarnya jenderal yang bersedia berangkat berperang? Oh, kenapa semuanya adalah pejabat sipil? Tidak ada jenderal militer. Masih tidak berani untuk tampil? Ya, kalau begitu, kekayaan ini bisa menghantam kepalaku. Bicara besar tanpa malu. Angin Qin benar-benar berani berbicara demikian. Hati-hati. Lidahmu bisa tergigit. Dia sama sekali tidak mengerti keseriusan masalah ini. Hanya pandai bicara saja. Yang Mulia, dukun negara Beinan telah bergabung dengan beberapa negara di sekitarnya. Sekarang pasukan bayarannya mencapai 1 juta. Apalagi senjata mereka jauh lebih unggul daripada kita. Jadi kupikir, dia tidak akan bisa memenangkan pertempuran ini. Kau tidak bisa memenangkannya bukan berarti orang lain juga tidak bisa. Hanya bicara di atas kertas. Siapa saja bisa memainkan hidung basah. Jangan harap Chen Yuan memimpin pasukan berperang. Baiklah. Aku mengangkatmu menjadi panglima tertinggi. Pimpin ketiga angkatan perang. Yang Mulia, jangan, asalkan ia menjatuhkan Qin Feng. Ia telah menghancurkan Qin sampai seperti ini. Bagaimana mungkin kita membiarkannya berbuat semena-mena? Cara terbaik adalah mengirim kepalanya kepada Guru Yi dari negara Beiman. Menunggu bencana muncul kembali. Saya lebih memilih untuk pensiun dan pulang kampung. Yang Mulia, tangkap bintang jahat ini. Tanya dan eksekusi Qin Feng. Kalian semua sudah gila. Semua mundur saja. Nanti di istana,
hanya Qin Feng saja yang dibutuhkan. Memikirkan banyak orang yang tidak berguna itu tidak ada gunanya. Yang Mulia Putri, mengapa mengatakan hal seperti itu? Para menteri senior yang hadir di sini semuanya telah berjasa besar bagi Kekaisaran Qin. Yang Mulia Putri ini seperti mengkhianati sendiri. Yang Mulia Kaisar saja belum berbicara. Yang Mulia Putri, ingin melampaui wewenang leluhur. Ikuti saja suami, ikutilah suami. Putri kita akan segera menikah dengan orang yang tidak berguna ini. Tentu saja harus membantunya. Tidak peduli siapa yang kupersunting, ingin membunuhmu, tetap tak terbendung. Bagaimana bisa membiarkan selir kesayanganku bertindak sendiri? Kau dan kalian juga. Putri terlalu baik hati kepada kalian. Kurasa sebaiknya jangan pensiun saja. Aku langsung akan menguburkan kalian dengan penghormatan tinggi saja. Yang Mulia, kami semua setia. Namun malah menerima penghinaan seperti ini. Hati kami sangat kecewa. Yang Mulia, Yang Mulia, Yang Mulia. Apakah Yang Mulia benar-benar akan mengorbankan kami, para menteri setia ini, demi wanita jahat itu? Jika Qin Feng benar-benar bisa mengusir pasukan Bei Mang untukku, apa yang akan kalian lakukan? Dia tidak mungkin bisa melakukannya. Baiklah, jika Qin Feng tidak bisa melakukannya, aku bersedia menyerahkan tahta ini. Tahta ini, siapapun di antara kalian bisa melakukannya. Jika Qin Feng berhasil, hari ini, semua yang berhubungan dengan Qin Feng, saya tidak akan membiarkan lolos. Tidak ada yang bicara, ya, saya anggap kalian semua sudah mendengarnya. Bing Sui sampaikan titah saya. Saya akan memimpin sendiri. Qin Feng sebagai jenderal, bersama dengan Putri Bing Sui yang akan mengawasi pemerintahan. Yang Mulia. Yang Mulia, mohon pertimbangkan dengan baik. Yang Mulia, keputusan telah diambil. Menteri lainnya juga berpikir demikian, kan? Karena ini adalah keputusan Yang Mulia, kami tentu tidak berani membantah. Mari kita ikuti apa yang dikatakan Yang Mulia. Tapi jika Qin Feng tidak bisa melakukannya, dia harus mati. HMPH, kau tidak akan pernah melihat hari itu, tahu tidak? Sebaliknya kalian berdua, nanti pergi bersama ayah kalian. Tertawa puas. Dewa Negara Bei Mang bukanlah lawan bagi semut-semut sepertimu. Yang lain, masih ada keberatan? Hamba menyetujui, jika Qin Feng benar-benar menang, maka hamba akan mengundurkan diri dari istana. Sebaliknya, dia harus membayar dengan nyawanya. Jika Qin Feng benar-benar menang dalam revisi, saya bersedia menerima hukuman. Saya, mendukung revisi. Baiklah, 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 baiklah. Sangat mengesankan. Kalian yang bodoh ini, saya rasa tidak ada gunanya kalian tetap di istana. Tapi saat kalian pergi nanti, jangan sampai menangis terisak-isak. Aku merasa kesal. Yang mati pasti kamu. Sampai sekarang, aku hanya bisa berdiri di sini. Yang Mulia, biarkan aku mengurus prajurit Bei Mang. Menghadapi pasukan Bei Mang, aku paling berpengalaman. Jenderal Meng, jangan bercanda, jangan berpura-pura dengan mereka. Pergi bersamanya saja. Jenderal Meng sangat berpengalaman. Pertempuran kali ini semakin menjanjikan kemenangan. Tuan Guru Nasional, kabar terbaru telah sampai di depan. Permaisuri bersiap untuk memimpin sendiri. Dia bahkan secara sukarela datang menghampiri. Jangan jatuh cinta, dia juga membawa anak nakal itu. Qin Feng, ikut serta dalam ekspedisi. Konon katanya anak muda itu membuat perjanjian di depan para pejabat sipil dan militer. Jika tidak bisa mengalahkan kita, dia lebih baik bunuh diri di tempat. Anjing yang terdesak akan melompat pagar. Dengan kekuatan militer dan kemampuan kita saat ini, dia masih mengira kita tidak mampu membuat peralatan canggih itu. Sungguh menggelikan. Putra mahkota Zhao dari Qin setiap hari mengawasinya, mengatakan bahwa dia hanya tahu berkumpul dengan permaisuri dan para pejabat wanita. Sama sekali tidak ada perhatian untuk membuat senjata. Hahaha. Bodoh memang tetap bodoh. Datang juga tidak ada artinya. Dari segi kemampuan dan kekuatan, jauh sekali dari kita. Biarkan dia melompat 2 hari lagi. Kalau begitu, Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Tentara di perbatasan depan telah sepenuhnya kita tekan. Hampir tidak ada kekuatan perlawanan. Sampaikan perintah. Seluruh pasukan maju. Bunuh Qin Feng, Nida, Qian Qiong, dan Sang Ratu. Teropong Qin Feng ini sangat ajaib. Seperti mata jauh. Benda usang ini apa-apanya. Nanti aku ajak kalian bermain drone. Yang Mulia, hanya dengan 200.000 pasukan kita, sulit untuk melawan jutaan pasukan gabungan beiman. Untuk apa sebanyak itu, menonton ramai-ramai? Qin Feng,
Kamu yakin tidak bercanda? Aku dapat kabar. Di perbatasan Qin, 400.000 tentara sedang berjuang keras. Apa aku terlihat seperti sedang bercanda? Seperti aku percaya pada tuan muda keluargaku. Aku bilang padamu ya, meskipun aku terlihat tidak dapat diandalkan, tapi saat aku mengerjakan sesuatu, aku pasti dapat diandalkan. Mereka berdua saja yang menghitung secara sembarangan. Nanti saat kembali dengan kemenangan, aku akan mengajak kalian minum sampahnya. King Feng, bukannya aku tidak percaya. Sekali gagal, bukan hanya tahtaku yang tak terjamin, nyawamu pun akan terancam. Yang mulia tidak perlu khawatir. Aku rela mengorbankan segalanya. Aku main, Wang Zherongyao. Aku jungler. Aku selalu membawamu terbang. Kali ini pun aku akan membawamu terbang. Lagi pula, aku sudah pernah membawamu ke zaman modern. Kenapa kau masih tidak percaya padaku? Sepertinya memang masuk akal juga. Ayo, aku akan menunjukkan sesuatu yang besar kepada kalian. Hehe. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian apa yang disebut senjata pamungkas di medan perang yang sebenarnya. Lihat ke kanan. Wow, angin sepoi-sepoi. Ini apa sih? Kok besar dan kuat sekali? Apa itu? Tempat ini disebut Peng. Bisa menanjak dan menghancurkan segalanya. Cui Ning dan yang lainnya pasti akan gila. Dijamin. Apa aku perlu berbohong padamu? Tidak heran jika Tuan Qin begitu percaya diri. Makanya aku bilang tuan rumahku adalah yang paling tak terkalahkan. Benda besi sebesar ini benar-benar bisa diandalkan. Angin sepoi-sepoi yang baik. Kau telah berjasa besar kali ini. Qin, kita terselamatkan. Jenderal, banyak di antara kami yang terluka dan kehabisan amunisi dan makanan. Tentara Yuan tidak berani datang lagi. Jika tidak, kita semua akan hancur. Jangan panik. Yang mulia telah mengerahkan pasukan. Pasukan Yuan segera tiba. Kita harus bertahan. Aku akan setia sampai mati mengikuti jenderal. Aku akan setia sampai mati mengikuti jenderal. Aku akan setia sampai mati mengikuti jenderal. Sekumpulan gerombolan. Cepatlah menyerah. Sekarang menyerah. Ampuni dia sekali, maka bunuh tanpa ampun. Berharap yang sia-sia, dewa besar datang pasti mati di medan perang. Jika menyerah di hadapan senjata sakti guru kami ini, kalian tidak akan bisa melarikan diri. Jangan terlalu sombong, kau mengumbar janji kosong. Yuan Jun dari Qinling segera tiba. Bermimpi untuk bisa tenang, luar biasa menggelikan. Dengan senjata-senjata sakti dari negaraku ini, berapapun bala bantuan yang kalian kirim, tidak akan cukup. Semua akan kami hancurkan. Benar-benar berani sekali kau bicara. Kurasa kau sedang mencari kematian. Master negara, mengapa harus bicara banyak dengan mereka? Pertama bunuh mereka sekali. Mereka tentu akan segera menyerah. Baiklah, bunuh mereka sekali. Aku ingin lihat apakah mantu besar dan sampah itu berani datang. Siap, tembak. Langit ingin menghancurkan kita, Dakian. Kudengar Yang Mulia Kaisar dan Pangeran memimpin pasukan Yuan untuk datang. Apakah kita masih punya kesempatan menang? Pangeran itu, pemboros yang bagaimana mungkin bisa memimpin pasukan untuk berperang? Kapan dia akan datang? Aku datang. Bagaimana maksudmu? Pasukan bantuan telah tiba. Tuan Qin, berapa banyak pasukan bantuan yang datang? Hanya sendirian? Raja Qin. Orang tak berguna, kau datang sendirian untuk mati. Dia benar-benar punya majikan, ya, cucuku. Bagaimana kalau kau lepaskan dia? Aku akan tetap di sini. Hari ini, satu pun tidak boleh pergi. Oh, saya mengerti. Maksudnya, kalau aku mati pun kau tidak akan melepaskan Dakian, begitu. Lalu bagaimana? Apakah kau punya pilihan lain? Hei, apa kau lupa bagaimana kau kalah sebelumnya? Dulu itu dulu. Senjatamu memang lebih canggih, tapi apa yang bisa dilakukan? Membunuh beberapa orang? Di belakangku ada 1 juta tentara. Kalau aku mengeluarkan senjata yang lebih hebat, bagaimana? Kalau ada, kamu sudah mengeluarkannya. Tidak perlu mengorbankan 1 orang. Lagi pula, apa kamu percaya aku tidak punya senjata lain? Panggil orang untuk mengeluarkan harta berharga saya dan lihatlah. Jangan bercanda,
bisa tidak kamu berhenti menggoda saya? Saya mudah tertawa. Ayam mati tidak mau mengakui kalah. Kalau mau mati, tidak semudah itu. Tuan Doktor, menghadapi sampah kecil ini, tidak perlu Anda turun tangan langsung. Kami bisa mengurusnya. Baik. Jangan langsung membunuh mereka semua. Perlahan-lahan. Baiklah. Serang mereka. Tidak ada apa-apa. Aku akan menunjukkan padamu bagaimana aku akan memusnahkan kekayaan kalian, mencuri putri kalian, dan membantai seluruh keluarga kalian. Aku merasa aku semakin menyukai sifatmu yang kurang ajar ini. Tunjukkan wajahmu, sayang. Aku tidak percaya, ini pasti palsu. Aku tidak sedang bermimpi, kan? Hei, keren banget. Bagaimana, seru kan? Aku memberi kesempatan padamu. Sekarang masih ada waktu untuk menyerah. HMPH, aku percaya padamu. Dengan begitu banyak amunisi, aku akan menghabisimu sampai mati. Aku akan mengalahkanmu dengan taktik gelombang manusia. Apa maksudmu? Maksudku, lebih baik mati daripada menyerah. Menyerah, kau bermimpi. Tunggu saja. Aku pasti akan menangkap kaisar wanita dan putri kalian, lalu menikmati semuanya. Qin Feng, aku tidak tahan lagi. Sekarang bunuh bajingan itu. Dulu kalian juga keluar siap untuk berperang. Yang mulia adalah yang mulia. Kami sudah diselamatkan. Yang mulia, jangan mengambil risiko. Mundur, mundur, mundur. Sekarang ingin melarikan diri. Sudah agak terlambat ya. Para wanita cantik, ayo teriak. Serang. Ah, ayo lari. Ayo lari. Ah, tidak mungkin. Perang bisa seperti ini. Yang mulia sangat gagah. Semua ini berkat Qin Feng yang menyediakan begitu banyak senjata dan alat. Perlengkapan ini ternyata dibuat oleh Yang Mulia. Yang Mulia benar-benar luar biasa. Tak tertandingi di dunia. Tak tertandingi di dunia. Tak tertandingi di dunia. Tak tertandingi di dunia. Gencatan senjata. Apakah Qin Feng akan membiarkan mereka begitu saja? Kau kira aku orang sebaik itu? Hai, saudara-saudaraku, ikut aku menghancurkan makam leluhur mereka. Para prajurit, serang. Aku pasti akan kembali. Aku tidak percaya dia. Amunisi tidak ada habisnya, tapi pasti ada saatnya habis. Matahari bergerak cukup cepat. Iya, iya, kamu mau bagaimana? Kamu tidak mau menangkapku? Bukankah kamu mau merebut istri menantuku? Aku keluar, biarkan kamu pergi. Biarkan kamu pergi. Berani kamu memukulku. Aku pasukan alis yang rendah hati. Ayo, ayo, lanjutkan ceritanya. Jangan berisik. Sialan kau. Jangan berisik. Lanjutkan ceritanya. Lanjutkan. Salah apa sampai mati? Tulangmu masih cukup keras. Ah. Yang mulia Pangeran Qin Feng. Kota Qingyun dikepung oleh pasukan sekutu dalam jumlah besar. Mereka menunggu Yang Mulia dan Yang Mulia Kaisar untuk datang dan menyelamatkan. Yang terpenting sekarang adalah segera memberikan bantuan. Segera pergi ke kota Qingyun. Tembak. Ya. Ya. Yang Mulia, kami hampir tidak bisa bertahan lagi. Gerbang kota kita akan segera hancur. Ke utara bersekongkol dengan negara Suguo. Dengan begitu banyak pasukan, mungkin jumlahnya mencapai 1 juta. Di sisi lain adalah Permaisuri Dakian, dan juga Meng Tian. Kau yang kalah ini, cepatlah menyerah. Aku akan memimpin sendiri. Kalian yang liar, jangan berlagak sombong. Ternyata orang ini, keadaan tidak baik. Lao Meng mengenalnya. Orang ini adalah dewa perang dari Beiman. Hampir tidak ada yang bisa melawannya seimbang di dunia ini. Memimpin pasukan berperang, belum pernah kalah, bahkan di puncak kejayaanku pun harus mundur, menghindari serangan Yang Mulia yang berkali-kali menyerang Beijingku. Sama sekali jelas, berkali-kali gagal, jadi Tuhan Perang, ya, belum pernah kalah.
Maka hari ini aku akan membuatnya merasakan kekalahan. Yang Mulia Pangeran menganggapku meremehkan, ya. Keempatnya memiliki ilmu bela diri tingkat tinggi. Penggunaan pasukannya pun terampil. Apalagi dengan banyaknya pasukan itu, kita bisa bertahan. Itu saja sudah merupakan keberuntungan besar. Sekali lagi aku bertanya. Jika tidak mau menyerah, tunggu Panglima kami menyerbu kota. Lalu perintahkan untuk menjaga kota. Panglima kami telah melewati 5 gerbang, dan mengalahkan 6 jenderal. Juga ada 1 musuh di seberang sungai. Kalian segera berlutut dan mohon ampun. Haha. Qi Feng, cepat pikirkan cara. Senjata kami meskipun hebat, tidak bisa mengalahkan jumlah mereka yang mencapai jutaan. Apalagi pemimpin mereka adalah jenderal yang luar biasa. Yang Mulia, kenapa kamu panik? Apakah kamu belum pernah mendengar pepatah? Tangkap pencuri, tangkap rajanya. Mari kita bertaruh. Apa kamu bilang jika aku berhasil membunuh jenderalnya? Dalam keadaan tanpa pemimpin, apakah mereka akan panik? Secara teori, Tuan Pangeran memang benar. Aku juga ingin membunuh keempat pengkhianat itu. Tapi itu lebih sulit daripada naik ke langit. Ini hampir tidak mungkin dilakukan. Yuan Wu berada di belakang pasukan. Dia sendiri adalah ahli tingkat master. Membunuhnya akan sangat sulit. Apakah para pejabat benar-benar sekejam itu? Tidak puas? Yang Mulia, baru-baru ini, kurang dari 100 jenderal terkenal dari Qin yang meninggal di tangan saya. Sudah ada puluhan orang, sial. Jenderal Meng, apakah Anda yakin bisa membunuhnya? Saya sangat khawatir tentang ini. Saya hanya bisa berharap untuk peluang yang setara. Tidak bisa ditunda lagi. Gerbang kota akan segera jatuh. Lebih baik kita bertarung sampai mati. Biarkan aku. Aku akan membunuhnya. Qi Feng, apa kamu sudah gila? Di depan kita adalah seorang ahli bela diri. Di sekelilingnya ada banyak penjaga yang hebat. Bagaimana kamu bisa sendirian menerobos ke dalam lautan tentara untuk melawannya? Ya, Tuan Muda, kau jangan sampai membahayakan dirimu sendiri. Jika kau juga mengalami kecelakaan, maka semangat juang kita akan sangat berkurang. Siapa bilang aku akan menyerbu dan melawannya? Aku hanya akan berdiri di sini. Aku bisa mengalahkannya seketika, kecuali jika ada dewa pedang dari langit yang turun menggunakan pedang terbang untuk membunuh musuh. Lihat baik-baik ya, jangan berkedip. Tuan Muda, kenapa tidak boleh berkedip? Karena serangan selanjutnya akan sangat keren. Tidak mau menyerah? Ya, kalau begitu jangan salahkan aku. Rebut bentengnya, tapi jangan membantai warga. Meskipun kau, bagaimanapun juga, ini. Kamu hebat sekali, Qi Feng. Ueno tak tertandingi. Sima Ye terlalu kuat. Maaf semuanya. Terlalu tampan sampai berlebihan. Pahlawan tentara Bei Mang yang agung. Aduh, begini bisa dibunuh hidup-hidup oleh putra Qin. Amon, Laomo. Membeku saja ngapain? Ambil sesuatu, serang dia. Ya, Tuan Pangeran. Terima kasih, Tuan Pangeran. Jenderal Zhu, ada apa denganmu? Jenderal Zhu. Cih. Segera berlutut dan mohon ampun, kalian para penjahat. Hati-hati. Jangan terlalu sombong. Meskipun pimpinan kami telah tiada, kekuatan pasukan kami cukup untuk mengalahkan kalian. Hari ini aku akan menunjukkan kepada kalian apa itu kesombongan. Ini benar-benar sebuah keajaiban. Tuan Muda, kamu sangat tampan. Semoga beruntung, malam ini kita makan ayam. Mati saja, orang kaya juga mati. Ayo lari, teman-teman. Sial, aku belum bergerak. Jenderal Feng, aku akan mengejarnya. Ayo pergi. Sangat tidak tahu malu. Kalian curang. Tidak menyangka 200.000 pasukan koalisi benar-benar bisa mengalahkan 1 juta pasukan koalisi. Sungguh seperti dongeng yang tidak mungkin, berkat cara-cara luar biasa dari Yang Mulia. Qi Feng, kamu benar-benar seorang pahlawan yang tiada bandingnya. Xin Feng, kali ini kita meraih kemenangan besar dalam pertempuran. Kamu berhak atas semua pujian. Yang Mulia, jangan lupakan janji kita. Apakah Yang Mulia ingin terus mengejar?
Masuk lebih dalam ke wilayah musuh mungkin sangat berbahaya. Duku, peluru saya sudah habis. Apakah kamu masih punya? Banyak sekali yang sudah sampai ke ibu kota Beilang mereka. Bukan itu yang kutanyakan. Yang mulia pangeran, Kaisar Beilang berada di kota Batu Kuning di depan. Ini malah menghemat usaha kita. Serang saja mereka. Baik, aku akan menurutmu. Kekuatan yang mulia pangeran tak terbendung. Aku bersumpah akan setia mengikutimu sampai mati. Seluruh pasukan menyerang. Ayo. Qin Feng pasti akan kalah kali ini. Kita harus memikirkan strategi sebelumnya. Jangan khawatir, putraku pasti akan membantu Yang Mulia kembali dengan kemenangan. Pemimpin angin sebaiknya segera memberi perintah, agar para prajurit perbatasan membunuh Qin Feng, dan mengawinkan sang ratu. Dengan cara ini, Beiman dan aku, Dakian, baru bisa hidup dengan aman. Diam. Situasi masih belum pasti. Bagaimana bisa kita membuat kesimpulan? Aduh, Yang Mulia Putri, semua yang kami lakukan adalah untuk kebaikanmu. Jika kamu setuju dengan keputusan kami akan mendukungmu menjadi permaisuri baru. Tapi ada satu hal. Ayahku, Raja Zenan, adalah wazir perwalian. Aku rasa saran dari putra mahkota ini sangat aman. Hamba akan mengusulkan kembali. Kami akan mengusulkan kembali. Aku menentang ini. Sesuatu yang baik tidak bisa ditentang, mengerti, sebelum hasilnya muncul. Taruhannya belum berakhir. Yang Mulia Putri memang keras kepala sekali. Percaya tidak jika kami bersatu untuk memecatmu, akhirnya membuat hak penguasa yang kau miliki hilang. Kau benar-benar tidak tahu malu. Tidak heran bahkan Yang Mulia pun tidak bisa menahan diri untuk membuat taruhan. Sialan. Ada apa ini? Bukankah sudah dibilang akan mudah mengalahkan? 500.000 pasukan malah dipukul mundur. Sangat memalukan. Apakah kamu ingin cepat-cepat menghabisi saya? Kesalahan. Hanya kesalahan, Yang Mulia. Mereka semua tampak kuat, tetapi lemah di dalam. Amunisi hampir habis. Nanti saatnya memimpin misi memotong. Kepala anjing sudah dipukul pusing. Menguasai militer, yang pertama dihancurkan. Baik. Aku akan percaya padamu sekali lagi. Jika kalah lagi, aku akan memenggalmu terlebih dahulu. Permisi, Yang Mulia. Ini buruk. Ayah Qi dan Permaisuri Agung Qi telah memimpin pasukan mengepung kota. Pergi, kalian tidur di sini. Mereka pikir kita tidak punya siapa-siapa. Yang Mulia. Bagaimana ini harus dilakukan? Yang Mulia, jangan panik. Aku sudah bilang, amunisi mereka terbatas. Akan segera habis. Selama kita bertahan sebentar, kita bisa menyerang balik. Ping Feng, aku tahu amunisi kalian hampir habis. Cepat perintahkan pasukan mundur. Benar. Amunisi saya hampir habis. Ayo, turun kau. Kita berdua beradu. Hei, Yang Mulia, mereka pasti tidak punya banyak amunisi. Kalau tidak, mereka sudah menembak duluan. Lalu bagaimana sekarang? Tangkap pemimpinnya terlebih dahulu. Kita kirimkan dulu pembunuh tingkat master untuk menangkap kaisar wanita mereka. Nanti mereka akan menjadi seperti tikus yang takut dengan kucing. Tanpa berperang, membuat musuh menyerah. Sungguh tinggi sekali. Elang terbang karena cinta dan kemampuan yang dirampas. Kemenanganmu adalah milik Yang Mulia. Adalah Yang Mulia. Datang menyerang utara kami, tanpa tahu hidup atau mati. Apa tingkatmu sialan? Kamu juga layak untuk berbicara denganku. Suruh Yuan Huang dan Cui Guosi itu keluar. Pangeran ini adalah ahli ringan nomor 1 dari Beimang, yaitu Fei Ying. Dikenal sebagai kaki besi mengapung di air. Kamu pasti harus hati-hati ya, kaki besi mengapung di air. Aku yang mencopot kakinya. Apa yang bahkan amarah pangeran tidak bisa mengatasi. Jurus ringan orang ini sudah mencapai tingkat dewa. Hahaha, ingin membunuhku. Kaki besi melayang di atas air. Kau masih terlalu muda. Wah, agak menarik Yang Mulia. Kita pasti menang. Mereka pasti tidak bisa mengatasi elang terbang. Hahaha. Tangkap Ratu Uang Besar. Kita bisa melancarkan serangan balik. Rajaku, aku berlatih keras selama puluhan tahun. Hari ini akhirnya bisa digunakan. Ratu Uang Kecil, cepat menyerah. Agar aku tidak menyakiti kalian. Yang Mulia hati-hati, elang terbang itu menyerangmu. Tuan, bagaimana ini? Sulit untuk membidiknya. Tidak apa-apa. Leng Yu telah menghancurkannya. Pesan diterima.
Benar-benar tidak terduga, ahli bela diri ringan terbaik Beimang pun tidak dapat melawan senjata ajaib Tuan Pangeran. Zaman apa ini? Terbang ke sana kemari juga tidak merasa lelah. King Feng, kamu telah berbuat besar lagi. Bukankah kamu bilang tidak ada yang bisa gagal? Yang mulia, saya tidak tahu kalau elang itu begitu payah. Tapi tenang saja, amunisi mereka pasti sudah habis. Kalau tidak, sudah lama kami mulai. Mengapa harus membuang waktu? Coba saja sendiri. Apa kamu ingin aku yang pergi? Jika kamu tidak pergi, aku akan memenggalmu terlebih dahulu. Ayo, aku pergi dulu. Lidahnya keluar, tidak takut mati, Qi Feng. Aku bertaruh amunisimu sudah habis. Kalau tidak, kenapa mulutmu masih keras sekali? Kau percaya atau tidak? Aku akan mematahkan gigimu. Coba patahkan satu. Tanyakan saja pada saudara-saudaraku di belakangku. Sekumpulan binatang sialan ini benar-benar tidak punya rasa setia kawan. Ayo, Xiao Qing, Xiao Yue. Siapa yang berani maju, akan kubunuh. Tuan muda, Tuan muda. Ampun, Tuan. Ampun, Tuan. Ampun, ampun. Karena kalian semua sudah menyerah. Aku tidak akan membunuh kalian lagi. Terlihat kita tidak berwawasan. Adapun kamu, Sun Niu. Tidak menyangka bahkan guru negara Beimang yang terhormat pun berlutut di hadapan Tuan Muda Qin. Kau bilang lebih baik menyerah sejak awal, bukankah masalah ini tidak akan terjadi? Apakah ini karena kamu memang ingin cari masalah? Kita semua adalah sesama penduduk desa. Berhentilah jika sudah cukup. Sekarang baru tahu kita sesama penduduk desa. Kamu pergi kemana saja? Panggil keluar kaisar kalian. Kalau tidak, aku akan tembak. Jangan terburu-buru, pahlawan muda. Jangan terburu-buru. Permaisuri Dakian, aku ingin menjalin hubungan baik dengan Dakian. Mengapa harus berperang? Keduanya akan menderita kerugian. Dengan begitu, bukankah itu akan menguntungkan negara lain? Menurutku, lebih baik kita berdamai. Sepertinya kalian tidak mengatakan itu ketika pasukan kami mendekat. Jangan banyak bicara. Mari ikut kami ke King. Baiklah, baiklah, untuk menunjukkan niat baik. Aku bersedia pergi. Panggil seseorang. Siapkan tandu untukku. Siapkan tandu. Batalkan. Ada apa ini? Kau sekarang adalah tahanan. Masih juga ingin memerintah. Bukankah kita sekutu? Siapa yang menjadi sekutu denganmu? Serahkan semuanya. Kalau tidak, tembak saja. Ya ampun. Terima saja lelucon ini. Saya serahkan. Tangkap dia. Ayo cepat. Jangan pergi. Pergi. Mari kita pergi, Yang Mulia. Kembalilah ke istana. Jing Fu. Apakah aku tidak sedang bermimpi? Kita benar-benar menaklukkan Beimang. Sakit. Jadi itu bukan mimpi. Sudah berlalu begitu banyak hari. Tidak ada kabar baik yang datang. Kurasa Qin Feng itu, kemungkinan besar sudah tewas di medan perang. Itu juga belum tentu. Mungkin dia melarikan diri. Lagi pula, kudengar dia menggelapkan banyak uang dari permaisuri dan kas negara. Jangan menuduh orang tanpa bukti. Jaraknya jauh. Berita tidak datang dengan cepat. Sangat wajar jika tidak segera kembali. Saya rasa ini sama sekali tidak wajar. Anak itu pergi tanpa membawa pasukan sedikit pun. Saya melihatnya. Seharusnya dia melarikan diri karena rasa bersalah. Tidak mungkin. Ayahanda, Anda sudah datang. Kami memohon Yang Mulia Pangeran memimpin keadaan ini. Mohon Putri segera memerintahkan penangkapan para pemberontak. Tangkap Qin Feng dan segera tulis surat pernyataan menyerah. Menyerah kepada Beimang. Benar, hanya jika permaisuri menikah dengan Beimang, krisis ini baru akan berakhir. Menambah hukuman. Tidak akan ada masalah lagi. Baru beberapa hari saja. Apakah sangat terburu-buru untuk merebut kekuasaan saat sang ratu tidak ada? HMPH, jika terus menunggu tidak ada artinya. Hanya akan membuat keadaan semakin buruk. Saya keberatan. Mohon Putri Salju menyerahkan surat penyerahan. Kami keberatan. Apakah kalian tidak memberikan sedikit pun ruang?
Karena Songsu tidak bisa memimpin, maka biarkan aku yang memimpin. Yang mulia yang terhormat dan bijaksana, seharusnya begitu. Seharusnya begitu. Apakah kalian ingin melakukan pemberontakan? HMPH, hari ini tidak akan membiarkanmu memimpin. Di mana Li Jun? Bom. Raja Zenan, kamu gila. HMPH, hari ini aku akan menjalankan strategi King Jun. Dukung ayahanda. Strategi King Jun. Siapa bajingan yang bilang aku melarikan diri di saat genting? Perang di depan masih belum berakhir. Kamu sudah kabur kembali. Ini adalah kesalahan yang lebih besar. Siapa bilang perang belum berakhir? Kenapa kalian memanggil pasukan pengawal? Merencanakan untuk menghancurkan desa. Apakah kamu ingin menghancurkan desa? Kamu benar-benar tidak berguna. Baru beberapa hari berperang sudah pulang dengan kekalahan. Bagaimana kamu bisa pulang dengan wajah seperti itu? Xiao Fang sebenarnya bagaimana? Kenapa sudah kembali begitu cepat? Sungguh memalukan. Jangan dengarkan omongannya. Aku menang besar dan pulang dengan kemenangan. Hahaha. Besar kepala. Hei, apa kamu mengira 500.000 tentara Beimang hanya pajangan? Atau kamu pikir kami semua bodoh? Seperti orang bodoh sepertimu, di tempat kami, paling lama kau akan hidup 4 musim. Yang mulia, anak ini berbicara sembarangan. Apakah kau masih ingin melindunginya? Kami tidak hanya mengusir tentara utara, tetapi juga menaklukkan seluruh utara. Hahaha. Yang mulia, Qin Feng juga mulai gila. Apakah kau juga ikut tergila-gila seperti dia? Hanya dalam beberapa hari saja berhasil menaklukkan Beimang di medan perang. Siapa di antara kalian yang akan percaya? Aku percaya. Kau percaya? Percaya apa gunanya? Ini sama sekali omong kosong. Menurutku, kau sudah kalah. Saatnya menyerahkan tahta. Salahnya adalah aku yang menang. Kalian semua bersiaplah untuk melepaskan armor dan kembali ke ladang. Yang mulia, Anda berkata sebaliknya. Seluruh pejabat dan jenderal, banyak prajurit tidak akan setuju. Yang mulia, karena Anda mengatakan bahwa Anda menang, silakan tunjukkan buktinya. Apakah melewati Cap Batu Giok dari Beimang dianggap sebagai bukti? Bagaimana kamu bisa memiliki Cap Batu Giok dari Beimang? Hanya dengan membawa Cap Batu Giok palsu, kamu ingin berpura-pura menaklukkan Beimang dalam beberapa hari, bahkan mendapatkan Cap Batu Giok dari kerajaan Changguo di Beimang. Bahkan jika dewa turun ke bumi, itu juga tidak mungkin dilakukan. Benar, Qin Feng Lan. Bongkar saja kebenarannya. Kamu pikir dengan membawa Cap Batu Giok palsu, kamu bisa menipu para pejabat sipil dan militer? Itu terlalu mengada-ada. Kalau tidak mengerti, minggirlah. Yang mulia berkata untuk melihat apakah ini benar. Ini benar-benar segel negara Beimang. Permata berkualitas tinggi seperti ini tidak mungkin palsu, ayahanda. Ini benar. Ini benar-benar asli. Apa? Ini bagaimana mungkin? Meskipun itu benar, pasti kau menggunakan cara curang untuk mendapatkannya. Tindakan ini akan membuat Kaisar Beiming semakin marah, memberikan lebih banyak bencana bagi Qin. Ini semua karena kamu, Qin Feng si bintang sial. Sampai kapan kau masih ingin membawa bencana bagi Qin? Pengawas Beiming ada di sini. Kalian masih berkata bohong dengan mata terbuka. Sepertinya aku tidak perlu terlalu toleran kepada kalian. Yang mulia bisa membuktikan hanya dengan sebuah meterai bahwa kita akan menyerang Beima. Benar, hamba tidak setuju. Kalau begitu, aku akan membuat kalian setuju dari hati dan lidah. Lao Wang, masuklah. Qin Feng, apa maksudmu? Kau membawa 2 pengemis ke sini. Apa yang ingin kau buktikan? Qin Feng, kau benar-benar menggelikan. Kau tidak berpikir bahwa menangkap 2 pengemis bisa membuktikan bahwa kau telah menaklukkan Beimang, kan? Berani sekali. Kaulah pengemisnya. Keluargamu semua pengemis. Siapa yang kau maksud? Kau orang tua usil. Kau ingin mati? Ya, kamu percaya tidak? Aku akan membunuhmu sekarang juga. Jangan emosional. Emosi itu setan. Hahaha Qin Feng. Kamu dapat pengemis dari mana sih? Bukan itu. Masih saja mau dia ikut berakting. Yuan Huang. Bukankah kau adalah raja suatu negara? Bagaimana bisa kau begitu pengecut? Apa? Pengemis tua ini adalah Yuan Huang. Hahaha.
Omong kosong, jika dia Yuan Huang, maka aku adalah permaisuri dari Beifang, anak kecil yang dungu. Aku sekarang tidak mau menerima tahanan, segera akan memerintahkan untuk membunuh 9 keturunanmu. Angin, ini benar-benar Kaisar Yuan. Sungguh angin yang sejuk. Kau sudah mengundang Kaisar Yuan kembali, kalau tidak, itu omong kosong. Orang-orang ini benar-benar buta. Kalau bukan Kaisar Yuan, kalian tidak mengenal siang. Kami sudah cukup akrab dengan omong kosong tentang guru negara, kan? Qin Feng, cukup sudah. Sembarangan mengambil seorang pengemis, kamu bilang dia adalah guru Cui. Zheng Ming, kakekmu yang kedua adalah aku. Kamu bahkan tidak mengenaliku, kan? Guru Cui memang kamu, ya? Sudahlah, jangan ribut, bersembunyi ini. Sungguh tak terbayangkan, Qin Feng ternyata berhasil menangkap guru negara dan kaisar. Ahahaha. Ini adalah prestasi luar biasa sepanjang masa. Keluarga Qin melahirkan naga sejati, membanggakan nenek moyang kita. Hahaha, untung kali ini tidak bertaruh dengan Perdana Menteri. Bagaimana? Sekarang semua percaya kan? Tidak mungkin, ini benar-benar tidak mungkin. Apakah kali ini kita benar-benar kalah? Sesuai dengan taruhan kalian dengan Yang Mulia. Semua orang yang menargetkan saya waktu itu harus dipecat dan diselidiki. Baiklah, siapa setuju, siapa tidak setuju? Tidak bisa setuju. Ah. Menentang itu tidak ada gunanya. Mari lanjutkan. Qin Feng, kamu telah membunuh pejabat pemerintah. Sesuai dengan taruhan, aku kalah. Tetapi harus kehilangan kepala. Aku tidak membunuh kalian saja sudah sangat baik. Yang kalah harus menerima. Siapa yang berani menentang? Bunuh tanpa ampun. Qin Feng, iya, aku mendukung semua keputusanmu. Yang Mulia, jangan sekali-kali. Jika seperti itu, bukankah itu akan menjadi kekuasaan mutlak Qin Feng? Apalagi, mengusir kita, berapa banyak lagi menteri yang cakap di istana ini? Ini akan menyebabkan kekacauan di seluruh negeri. Zhao, Miner, kau terlalu menganggap tinggi dirimu sendiri. Ada apa dengan Yan Tang? Aku lihat siapa yang berani mengacau negara. Yang Mulia, aku telah berjuang untuk uang besar. Tak ada yang bisa menggulingkanku. Yang Mulia bisa bertanya kepada 200.000 prajuritku. Lihat apakah mereka setuju. Berani sekali kau mengancamku. Ayah, apakah kau baik-baik saja? Ayahanda, siapa yang memberi kalian keberanian untuk menantangku seperti ini? Tanyakan kepada mereka. Apakah mereka takut padaku? Takutkah mereka padaku? Aku bahkan menaklukkan Beimang. Aku lebih hebat darimu semua. Ayahanda, apa kau baik-baik saja? Ayahanda, Qin Feng, kau benar-benar gila. Dia adalah Raja Zenan, bukan hanya kerabat kerajaan. Dia juga pahlawan negara. Aku peduli setan siapa dia. Di hatiku hanya ada Yang Mulia. Siapapun yang tidak setuju, bunuh saja. Yang Mulia. Apakah Yang Mulia akan membiarkan Qin Feng membunuh orang seenaknya? Sesuai hukum besar, itu seharusnya jadi babi. Aku belum buta. Jelas-jelas adalah aku, Raja Selatan, yang mengancamku terlebih dahulu, berniat untuk memberontak. Qin Feng marah dan melawan. Sangat masuk akal. Qin Feng. Jangan pikir kamu bisa bertindak sesuka hati hanya karena Yang Mulia menjadi pendukungmu. Aku bisa berbuat sesuka hatiku. Kamu benar-benar gila. Cepat. Tangkap dia. Apa kamu juga ingin mencicipi? Orang jahat akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kakak permaisuri, biarkan Qin Feng yang menangani para pengkhianat ini. Penguburan yang layak. Yang Mulia, apakah kamu benar-benar ingin membasmi semua pejabat dan prajurit di istana? Jika bahkan pejabat tinggi seperti kita diselidiki, siapa lagi yang dapat membantu Yang Mulia meringankan beban? Negara ini akan kacau. Yang Mulia, kalianlah yang seharusnya meringankan beban. Jika kalian tidak menambah masalah bagi Yang Mulia, saya sudah bersyukur. Masih ingin memaksa Yang Mulia turun tahta, seharusnya aku langsung mengeksekusi kalian di tempat. Orang gila. Sebenarnya, aku juga tidak begitu kejam, karena Yang Mulia menyerahkannya padaku untuk ditangani. Aku mudah diajak bicara. Mari kita lakukan sesuai dengan ketentuan taruhan. Baiklah. Baik, lakukan seperti yang dikatakan Qin Feng. Bagus. Yang Mulia, pikirkanlah dengan matang. Aku benar-benar akan menghancurkan kerajaan ini. Kalau begitu, mulai dari dirimu. Zhao Feng, Zhao Ming, Liu Fengyuan, Liu Fude dikawal. Masuk, ya, Yang Mulia. Yang Mulia, kami tidak bersalah. Yang Mulia, kami tidak bersalah. Seandainya tahu begini, mengapa dulu begitu? Jin Feng harus bagaimana menangani Yuan Huang dan Sun Yu?
Kibao, Kisao, kamu lihat kita berdua juga bisa dibilang tidak bertemu tanpa berkelahi. Membunuhku tidak ada gunanya, dan Beimang sudah kamu taklukkan. Aku bisa mengikutimu, membantumu menaklukkan negara lain. Saya juga bisa. Saya menaklukkan negara lain. Kalian buat apa? Kalian hanya menusuk saya dari belakang, kan? Kalau begitu semua jadi protagonis saja. Jangan. Qin Sao, saya benar-benar masih ada harganya. Apalagi kita juga datang dari zaman modern. Yang mulia, lebih baik kita tahan mereka terlebih dahulu. Orang yang berbohong, saya masih butuh mereka. Sedangkan untuk Kaisar Yuan ini, membunuhnya juga tidak ada artinya. Beima akan mengangkat seorang kaisar baru. Kita simpan dia dulu. Biarkan Beiman, nama tempat, sunyi sepi. Atau kau yang sudah memikirkannya dengan matang. Ya, lakukanlah seperti itu. Tambahkan satu kalimat lagi. Aduh. Pergi dengan baik. Perkara hari ini telah selesai. Bubarkan istana. Hei, tunggu sebentar. Ada satu hal lagi. Apa itu? Menikah. Kakak, ayo, bukankah sudah disepakati aku akan membantumu menaklukkan Beima? Maukah kau menikah denganku? Memang, ini bukan perkara sepele. Kau tidak main-main, ya, anakku. Niu, akan menikahi Yang Mulia. Hahaha. Kalau begitu, daripada menunda, lebih baik langsung saja. Mengambil kesempatan hari kemenangan ini. Mari kita rayakan 3 kebahagiaan sekaligus. Hahaha, apakah terlalu cepat? Kurasa dasar hubungan kita sudah sangat kuat. Hei, Sangsi, bukankah Suangsi, masih ada ini juga, bukankah kau yang memberikannya padaku? Kejam. Hei, perintah kaisar tak bisa dilanggar. Di rumah dia adalah istriku. Di sini dia adalah Yang Mulia. Kau harus mendengarkan Yang Mulia. Kau tahu, baik. Aku memuaskanmu. Hari ini kita akan mengurus pernikahan ini bersama. Bing Sui, kamu perintahkan, sampaikan ke seluruh negeri. Yang Mulia, pikirkanlah baik-baik. Bagaimana ini? Kau juga ingin menikah denganku? Kakak Wang. Kau menyerahkan dirinya semudah itu. Perkataan raja bukanlah lelucon. Terima kasih, Yang Mulia. Selamat Yang Mulia. Selamat, Yang Mulia. Saya juga harus mengucapkan selamat padamu. Telah melahirkan seorang putra yang baik. Nanti harus banyak membantu. Tuan Guo terlalu sopan. Aku masih harus menerima angpau pernikahan. Masih ada aku. Jadi, angpau kalian tidak boleh sedikit ya. Ini kan pernikahan besar dari Yang Mulia. Siapa yang angpaunya sedikit? Hati-hati. Aku akan mencatat kalian. Hahaha. Sayangku. Suamiku datang. Ayo. Biarkan suamimu melihat apakah cantik atau tidak. Kenapa kamu di sini? Bagaimana kamu bisa melihatku? Apakah kamu kecewa? Tidak juga. Jadi, kamu memilihku ya? Tetap pilih Kak Huang, anak kecil yang memilih. Aku mau semuanya. Kamu ini terlalu serakah. Ini bukan serakah. Ini namanya kasih sayang. Tidak tahu malu. Kakakmu yang ratu mana? Panggil dia keluar. Sisterku sudah menyesal. Rencanamu sepertinya akan gagal. Bagaimana bisa begitu? Yang Mulia. Yang Mulia, keluarlah. Jangan teriak. Tengah malam sudah terdengar. Aku tidak peduli apakah Yang Mulia akan muncul atau tidak. Jika kamu tidak muncul lagi, aku tidak akan membantumu membangun kekayaan besar menjadi dunia masa depan seperti itu. Yang lebih maju. Qin Feng. Apakah kamu benar-benar bisa membangun kekayaan besar menjadi dunia masa depan seperti itu? Demi kamu. Aku akan melakukan yang terbaik. Baiklah, keluarkan peta itu. Peta yang mana? Yang itu. Ini untukmu. Salah ambil, ya. Ini. Lingkaran-lingkaran ini adalah negara-negara musuhku. Jika kau bisa membantuku menaklukkan semuanya satu persatu, aku pasti akan menepati janjiku. Yang Mulia. Ini hanyalah janji-janji kosong bagiku. Sekarang dunia belum bersatu. Aku tidak punya waktu untuk membicarakan hal-hal asmara. Meskipun kau mendapatkan hatiku, juga tidak bisa memahami perasaan saya. Kalau begitu, saya akan mendapatkan orang
Apakah kalian sudah mendengar bahwa Cui Niu dan Qin Feng sudah menghilang selama beberapa bulan? Baru-baru ini saya bahkan melihat foto Qin Feng di internet. Saya juga melihatnya. Di sampingnya, masih ada wanita cantik berpakaian kuno. Bentuk tubuhnya, wajahnya, dan pesonanya, tidak kalah dari bintang. Bagaimana mungkin Qin Feng, pria miskin seperti itu, bisa mendapatkan wanita cantik luar biasa seperti itu? Wah, kupikir ini tidak sesederhana itu. Aku sudah mencari informasi di internet. Wanita cantik berpakaian kuno itu cukup mirip dengan seorang permaisuri dalam sejarah. Ini keterlaluan. Tidak mungkin Qin Feng melakukan perjalanan waktu ke masa lalu, bawa pulang seorang ratu. Dengan begitu kita bisa pergi ke rumahnya dan melihat, kan? Ah, benar. Mari kita pergi. Qin Feng. Anak ini, Qin Feng. Catatan sejarah, oh ya. Bodi pala. Saya pergi, kita benar-benar terlempar ke zaman kuno, ayo terbang. Harus terbang, haha, kita berhasil. Dengan kemampuan kita ini, bisa saja kita meneliti sesuatu, lalu pasti akan heboh sekali. Tempat ini sepertinya adalah lembah bulan biru dalam sejarah. Dan yang terkuat di dunia ini adalah Beima dan Dakin. Dan kaisar wanita pertama dari Qin yang besar ini adalah seorang wanita cantik. Apa itu kaisar wanita? Tunggu sampai kami berkembang. Kami akan mengurus semuanya. Benar, hehe. Ada yang melaporkan perilaku kalian tidak pantas. Ini tidak bermoral. Silakan ikut kami sebentar.